untuk menggunakan quizzes secara rutin. Nah, patokannya menggunakan quiz secara rutin itu minimal mereka guru-gurunya ini berkomitmen menggunakan quizzes itu ya paling minimal itu sebulan sekali gitu ya. Sebetulnya syarat mutlaknya cuma itu doang. Cuma nanti kan ada banyak ini ya ketentuan-ketentuan yang lebih lanjut supaya kita ini proses onboardingnya, proses upgrade-nya itu cepat gitu ya. Karena kan kayaknya ini yang berminat banyak ya. Banyak nggak sih? Berarti kan gimana biar saya sama Mbak Vivi nggak kerepotan gitu kan. Kalau saya sih nggak sih, Mbak Vivi yang biasanya bantu apa namanya Bapak Ibu trainer kan. Kan kasihan Mbak Vivi punya kehidupan juga dia. Nggak mungkin akhirnya harus repot-repot. Intinya gimana supaya mudah ya buat school trainer, buat super trainer, sama buat tim quizesnya. Nah, tapi Bapak Ibu mungkin di sini ada yang lagi sambil di sekolah, sambil mendua gitu ya, sambil atau fokus yang ke sini. Nah, tapi ini memang sebuah program yang besar gitu ya, karena tadi kita tuh akan kasih ke semuanya gitu, dengan syarat mutlak yang 2 tadi. Nah, jadi bisa diikuti ya sampai sesi ini selesai, karena supaya nanti tidak salah paham gitu. Biar nanti nggak, udah selesai acaranya baru nanya lagi, Mas ini benar mau dikasih semuanya? Ya benar, kita kasih semuanya. Nah, cuman memang ada beberapa persyaratannya. Nah, ini maaf ya, presentasinya agak wordy, tapi nggak apa-apa. Yang penting esensinya Bapak Ibu. Nah, nama program ini Quizzes School and District ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita semoga semakin terbiasa menggunakan term ini. Sebenarnya kita mau buat nama-nama lagi yang lebih keren, kayak Super Trainer, School Trainer kan keren. Nah, cuman memang kita ini akan menggunakan fitur School and District di Quizzes. Gitu. Nah, supaya nanti ke depannya itu nggak bingung gitu ya, karena memang itulah yang ada di Quizzes-nya. Jadi kita memang akan menggunakan program School and District. Nah, beda kalau kita ngupgrade Quizzes, akun Quizzes secara individual itu kan dia makanya kalau Bapak Ibu super trainer, school trainer kan di bawah di pojok kirinya itu nggak ada tulisan supernya kan, tapi ada tulisannya school and district ya. Nah, sebetulnya itu kita menggunakan fitur school and district untuk mengupgrade akun-akun Bapak Ibu. Nah, ke depan tuh kita tuh akan juga mengupgrade dengan fitur ini. Itu seluruh guru yang memenuhi 2 syarat tadi. Nah, tapi intinya program ini gitu ya, atau kita sebutnya SND aja ya, biar lebih singkat, adalah program pemberian akun super gratis selama 1 tahun kepada guru di setiap sekolah dalam satu wilayah di seluruh Indonesia. Gitu ya. Jadi kita ngasihnya setiap guru. Jadi bukan satu sekolah kita kasih 1 akun enggak, tapi setiap guru gitu ya. Nah, yang tadi dengan syarat yang tadi ya. Nah, program ini kami tawarkan bentuk apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kami kepada berbagai stakeholder ya, dari Dinas Pendidikan, organisasi profesi, MGMP, MKKS, dan sebagainya, yang telah bekerja sama dengan para super trainer maupun school trainer mengadakan pelatihan quizzes selama masa pandemi ini. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa program TOT itu meningkatkan jumlah peserta quiz itu, jumlah peserta pelatihan quiz itu meningkat tajam ya dibandingkan tahun lalu. Per bulan ini tuh jumlah peserta quiz itu udah berapa ya? Udah melebihi tahun lalu lah. Jadi 3 bulan pelatihan, 3 bulan tahun ini tuh jumlah pesertanya lebih banyak dibandingkan berapa tuh 8 bulan atau 9 bulannya tahun lalu. Kita keren ya. Nah, harapannya dengan program ini gitu ya, memungkinkan seluruh guru di Indonesia itu bisa mengoptimalkan fitur super. Nah, apalagi sekarang ini kan quizzes fiturnya nambah terus. Nah, harus saya akui memang banyak fitur-fitur baru quiz itu memang itu untuk yang super gitu kan. Nah, kan dia pada protes lah kok akun ini fitur super sih Mas gitu. Kan kasihan yang basic nggak bisa make gitu. Nah, makanya kita buat program ini. Nah, ini nggak banyak kok slide-nya Bapak Ibu. Nggak banyak kok. Jadi tenang aja. Nah, syarat dan ketentuannya Bapak Ibu, program ini tuh nanti akan kita implementasikan pada tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa milih ini pengelolaannya mau tingkat provinsi atau kota. Nah, nanti sebagai spoilernya Bapak Ibu, nanti itu Bapak Ibu sebagai super trainer sama school trainer itu perlu membuat komunitas quizzes di wilayah masing-masing untuk program ini. Nanti kan saya jelaskan lebih lanjut ya soal komunitas quizzes. Nah, tapi intinya nanti
pengelolaan atau bentuk komunitas kuis itu bisa bentuknya provinsi atau kabupaten kota. Kenapa? Mungkin ada daerah-daerah yang komunitas kuisnya di kabupaten kota udah kuat gitu ya. Kayak misalnya Bu Yuyun kan di Blitar tuh. Nah, kayaknya sering ada pelatihan di tingkat kabupaten. Blitar, Bu Yuyun tuh kota apa kabupaten ya? Ya pokoknya di Blitar tuh ya. Nah, tapi ada mungkin kayak teman-teman trainer di Jambi ya pengadaannya tuh langsung di tingkat provinsi gitu kan. Nah, kalau kayak gitu sih saran saya nanti kalau mau bergabung di program ini dikelola aja di tingkat provinsi gitu. Karena kan kayaknya udah inilah udah kompak gitu ya seprovinsi. Nanti kalau dibuat per kabupaten kota nanti malah bingung karena ya nanti harus bentuk lagi dari awal. Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau yang di Jawa itu harus tingkat kabupaten kota. Gitu ya. Jadi nggak boleh nanti karena susah lah ya di Jawa ini nanti apa namanya Jawa Tengah, Jawa Timur banyak banget padahal di satu provinsi itu banyak banget. Nah, di luar Jawa itu nanti Bapak Ibu bisa saling koordinasi antar trainer. Nah, saya yang bingung tuh kayak misalnya di Sumatera Utara. Sumatera itu kan luas ya. Sumatera itu provinsi dengan kabupaten kota salah satu yang paling banyak. Nah, cuman nggak mau kabupaten kota ada. Nah, apakah kayak Sumatera Utara itu mau pengelolaannya tingkat provinsi atau kota? Gitu. Kalau Jambi sih kelihatannya kayak bakal provinsi, tapi nanti terserah bisa didiskusikan. Itu Bali juga. Bali ini trainernya banyak. Keren-keren lagi. Tapi sibuk-sibuk semua. Nanti kalau di kabupaten kota takut kewalahan. Apakah mau provinsi atau mau kabupaten kota gitu ya. Kalau di luar Jawa bisa milih mau kabupaten kota atau tingkat provinsi. Tapi kalau di Jawa harus tingkat kabupaten kota. Nah, setiap wilayah yang tertarik ikut program SND ini harus punya satu khusus super trainer. Jadi satu wilayah ya. Tadi kan pilihan tuh mau provinsi atau kabupaten kota ya. Jawa harus kabupaten kota. Di luar Jawa boleh tingkat provinsi atau kabupaten kota. Nah, tapi setiap wilayah yang nanti disepakati untuk dibuat komunitas di situ, itu setidaknya memiliki satu khusus super trainer. Nah, kalau kan itu minimal ya. Nah, jadi kalau memang belum ada super trainernya, nanti ada solusinya. Nah, kalau di situ lebih dari satu super trainernya, nah itu pada musyawarah deh gitu ya, siapa yang akan menjadi koordinator komunitasnya. Karena bagaimanapun harus ada koordinatornya. Jadi kalau ada apa-apa, nanti kami perlu koordinasi dari tim kuisis, pasti kami akan hubungi koordinatornya. Gitu kan. Nah, kalau di wilayah itu belum ada super trainernya, nah school trainer di daerah tersebut yang berminat menjadi super trainer, itu kami harap bisa melakukan pengimbasan sampai 100 guru supaya nanti kita angkat menjadi super trainer. Nah, ini nggak berubah ya Bapak Ibu ya, seperti dulu kami sudah sampaikan. Setiap school trainer itu kalau nanti sudah melakukan pengimbasan, terus sudah mencapai 100 guru yang lulus ya, 100 guru yang lulus, itu nanti akan kita angkat jadi super trainer. Nanti Bapak Ibu school trainer yang sudah merasa mengimbaskan lebih dari 100 guru gitu ya, yang lulus, itu nanti bisa isi link yang sudah saya berikan. Selama ini saya lihat banyak sih school trainer yang sudah lebih dari 100. Nah, cuman memang yang saya sama Mbak Vivi urusan agak banyak, jadi kami belum sempat nyisir tuh school trainer mana aja sih yang sudah mencapai itu. Nah, di samping Bapak Ibu juga nanti perlu ngisi juga. Jadi kan kami di samping kami merekap ya dari hasil-hasil laporan peserta sama laporan Bapak Ibu sebagai school trainer, nanti Bapak Ibu bisa ngasih tahu lagi kayak saya udah ngelatih nih gitu, lebih dari 100. Nah, nanti Bapak Ibu jadi super trainer. Nah, minimal di setiap wilayah yang dipilih itu, okay, para co-host seperti biasa ya, tolong di-mute-in, tolong. Nah, setiap wilayah itu minimal ada 10 sekolah yang siap bergabung dengan program ini. Gitu. Nah, jadi balik lagi ya bayangannya Bapak Ibu, program ini tuh berbasis komunitas atau berbasis wilayah. Yang tadi wilayahnya bisa provinsi, bisa kabupaten kota. Sama sih kayak TOT. Ada TOT yang tingkat provinsi kayak Jambi kan. Sumatera Utara juga berapa kali ngadain tingkat provinsi, ada yang ngadain tingkat kabupaten kota. Nah, sama juga gitu. Ini juga per wilayah gitu ya. Nah, minimal kalau misalnya Blitar ya, misalnya Bu Yuyun. Blitar mau ikut program ini. Nah, minimal 10 sekolah itu siap bergabung di sini. Gitu ya. Nah, 10 sekolah itu syaratnya tadi berarti ada 10 sekolah yang punya school trainer
dan 10 kepala sekolah yang siap berkomitmen untuk mendorong para guru-gurunya menggunakan kuis secara rutin. Nah, tadi menggunakan kuis secara rutin itu minimal banget tuh menggunakannya sekali gitu ya, dalam sebulan. Nggak susah lah ya, pakai sekali dalam sebulan itu. Gitu. Nah, kami harap juga, ini masuk juga sih persyaratan, tapi tidak. Ini syarat yang wajib tapi tidak mutlak. Maksudnya gini, kami juga minta Bapak Ibu yang nanti melakukan koordinasi dan ingin ikut program SND ini, Bapak Ibu itu punya dukungan dari instansi di wilayah tersebut. Tentu yang paling kami harapkan itu dukungan dari Dinas Pendidikan setempat ya. Kalau ini komunitasnya tingkat provinsi ya provinsi, kalau kabupaten kota gitu kan. Nah, cuman saya menyadari bahwa tidak semua dinas itu suportif ya. Ada dinas yang ya beda-beda lah ya Bapak Ibu. Nah, kalau memang dinasnya dirasa tidak terlalu suportif, Bapak Ibu bisa mencari dukungan dari instansi lain. Yang paling gampang Okprov ya. Bapak Ibu kan di sini banyak kan memang udah pengurus Okprov ya. Okprov, MKKS, KKG, apapun lah gitu. Intinya kami tuh yakin bahwa jadi kami tuh yakin bahwa komunitas atau tim trainer di wilayah tersebut itu bisa mengkoordinir komunitas kuis di wilayah tersebut gitu. Tuh. Nah, syaratnya tadi kan syarat secara umum. Tadi ya, syarat yang lebih rincinya memiliki school trainer ya di setiap sekolahnya. Nah, kepala sekolah mendukung dan berkomitmen untuk menggunakan kuis dalam pembelajaran. Nah, kemudian kepala sekolah siap mengawal dan memastikan penggunaan kuis school and district di instansi yang dipimpin dan tidak boleh disalahgunakan. Nah, kemudian kepala sekolah yang tadi juga siap untuk bergabung gitu ya. Itu juga nanti harus kalau kuis butuh apa-apa gitu ya. Itu ya kita inilah kolaboratif ya gitu. Ini kita nggak mau menjebak kok. Makanya itu ada selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kita nggak akan yang aneh-aneh gitu. Cuman misalnya kayak misalnya kuisis kita mau user research gitu. User research itu kita pengen melakukan penelitian terhadap pengguna gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau mencoba fitur baru gitu ya. Nah, apa-apa sih yang kita butuhkan ketika kita ingin bekerja sama dengan pihak sekolah itu kami harap ada kerjasama dan komunikasi yang efektif. Nah, tapi tenang aja, karena ini kan kita juga ada kalimat terakhirnya, selama tidak bertentangan dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau nanti Bapak Ibu, wah ini nggak bisa nih, karena ini nggak sesuai dengan peraturan di daerah, atau misalnya, oh dari Kemendikbud nggak boleh kayak gini mas, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Sebenarnya kunci dari poin yang ini, sebenarnya kita tuh pengen pihak sekolah itu komunikatif sih, gitu. Karena ya Bapak Ibu ngerasain ya, kalau kita ngadain training aja, kalau ada partner atau peserta yang susah dihubungin kan agak repot gitu ya. Nah, tadi kepala sekolah mengeluarkan surat dukungan dan komitmen mengikuti program sekolah and district. Nah, nanti gimana bentuk suratnya, kami sudah siapkan draft-nya. Meskipun nanti draft yang kami buat itu adalah draft template ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu merasa kepala sekolahnya perlu melakukan penyesuaian misalnya, nggak apa-apa sih gitu. Tahu lah, saya tuh orang nggak strict kok. Nah, kemudian alurnya, nah, kami dari tim kuis mengumumkan program SND kepada publik ya, pada Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian super trainer yang berminat untuk menerapkan program ini akan berkoordinasi dengan trainer lain dan para stakeholder terkait, pihak dinas, Okprov, MGMP, MKKS, dan sebagainya. Nah, surat-surat itu nanti sudah ada di link ini. Nanti link-link ini Mbak Vivi yang jelasin. Ada banyak link yang perlu kita ini ya. Ini sebenarnya isinya draft-draft aja sih. Nah, kemudian ini adalah surat dukungannya. Nanti Bapak Ibu yang bisa cek gitu ya. Kemudian koordinator komunitas mendaftar dan mengunggah berkas melalui link ini. Nah, nanti lebih detail nanti coba Mbak Vivi bisa jelasin. Nah, cuman intinya buat tahap sekarang sih Bapak Ibu tuh ini kan kami tuh kemarin sempat koordinasi ya dengan atau uji cobalah dengan nggak beberapa sih, satu super trainer gitu. Kira-kira paham nggak sih? Karena memang ini programnya besar ya, jadi kita pengen Bapak Ibu tuh mudah memahami alur ini, nggak ribet gitu. Nah,
Ini yang kami sediakan sekarang gitu ya. Tapi intinya sambil kami juga terus memperbaiki alur ini supaya semakin simple gitu ya, dan tapi tetap reliable ya sistemnya. Nah, tapi intinya yang Bapak Ibu bisa lakukan mulai dari setelah Zoom ini adalah Bapak Ibu koordinasi dengan para trainer lain yang ada di daerah Bapak Ibu. Kalau sebetulnya Bapak Ibu mengadakan TOT yang tertib itu yang berdasarkan wilayah gitu ya, gampang kan, tinggal ya koordinasi aja sama grup-grup di grup-grup WA atau Telegramnya, kayak yang di Bontang, yang di Jai, gitu kan, udah di satu grup, gitu. Gampang koordinasinya. Nah, yang mungkin agak challenging itu kayak ada daerah ini belum ngadain TOT secara wilayah gitu ya, tapi kayaknya ada deh school trainer yang sempat numpang ikut di pelatihan wilayah lain. Nah, itu kami juga lagi memikirkan gimana supaya Bapak Ibu bisa saling tahu kalau oh ada school trainer ya. Misalnya belum ada TOT yang diselenggarain di Padang ya, belum deh. Padang belum ada. Di Riau tuh kayaknya belum ada kayaknya. Nah, tapi ada school trainer di sana. Nah, itu kan mungkin perlu koordinasi dulu. Nah, makanya ini advantage buat Bapak Ibu yang kemarin nyelenggarain TOT-nya itu berdasarkan wilayah masing-masing. Nah, gimana kalau Bapak Ibu belum menyelenggarakan TOT? Sebenarnya nggak apa-apa sih, asalkan tadi ada, pokoknya di setiap wilayah yang mau dipilih itu ada super trainernya. Kalau belum ada super trainernya, nah school trainernya itu harus berjuang supaya menjadi super trainer gitu. Nah, cuman kalau Bapak Ibu, wah wilayah saya belum ngadain TOT nih gitu. Kayaknya komunitas di tempat saya belum begitu kuat. Karena kan tadi ya, kalau Bapak Ibu mau ikut, kan tadi udah ada syaratnya. Minimal di kota kabupaten Bapak Ibu itu minimal ada 10 sekolah yang gabung. Jadi kalau udah ada satu super trainer, terus ada 2 super trainer misalnya di wilayah tersebut, bisa nggak ikut? Ya belum bisa, karena minimal ada 10 sekolah, dan 10 sekolah itu harus punya super atau school trainer gitu. Itu ya. Nah, nanti ini ya ketika Bapak Ibu sudah menyiapkan tim, sudah solid koordinasinya di internal tim, sudah koordinasi juga dengan stakeholder terkait di wilayah masing-masing gitu ya. Kemudian koordinasilah dengan school trainer tadi yang juga sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah mereka masing-masing. Nah, terus udah nanti di Bitly itu nanti tinggal disubmit aja berkas-berkasnya, terus akan kami review. Kalau berkasnya sudah lengkap, pasti kami setujuin. Nah, kalau belum lengkap, nanti kami minta diperbaiki. Misalnya data yang dulu belum semuanya misalnya gitu. atau salah. Oke, coba ya. Oke, makasih. Nah, tapi kalau ternyata berkas itu kayak udah jauh banget ya, kayak salah banget ya, itu mungkin kami tolak. Jadi Bapak Ibu perlu mengajukan ulang. Nah ini nanti link-linknya. Nah, udah kok. Nah, nanti itu sebetulnya secara teknis ya Bapak Ibu, yang kami butuhkan buat di-upgrade itu cuma alamat email gurunya gitu. Cuman itu doang. Nah, cuman Bapak Ibu juga nanti perlu memastikan bahwa alamat email itu nggak typo ya. Nah, cuma nanti secara administratif kami juga butuhkan nama gurunya yang mau di-upgrade, emailnya apa, kontaknya apa, kemudian sekolahnya dari mana, gitu-gitu. Nah, cuman secara teknis yang dibutuhin cuman alamat email aja. Nah, tapi ya tadi secara administrasi ada hal-hal yang lain. Tapi kami nggak akan minta data yang aneh-aneh kok. Nah, udah deh. Kapan ini bisa dilaksanakan? Nah, nanti kita sambil coba ya. Semua mekanisme ini tidak menyulitkan Bapak Ibu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu sudah nyaman dengan program ini, proses ini, intinya sih nggak masalah sih, cepatnya aja. Kalau Bapak Ibu udah bisa menyiapkan berkasnya minggu ini, saya upgrade besok. Misalnya, kalau memang berkasnya udah lengkap semua. Kalau misalnya, ya itu besok aja bisa. Tapi kan jangan buru-buru lah ya, koordinasi dulu. Intinya, program ini bisa berlaku secara cepat gitu. Nah, cuman biasanya seperti Bapak Ibu juga tahu, kayak juga sama yang program TOT ya, apa yang saya umumkan mekanisme di awal itu kan kita improve terus. Oh, ternyata ini ngeribetin nih. Oh, saya buat deh ini biar lebih simpel. Nah, itu juga yang menurut saya Bapak Ibu tetap perlu memperhatikan apa namanya? Grup WA terutama super trainer ya.
Yang school trainer kan kita belum ada grup, tapi kan school trainer biasanya kami japriin terus ya. Kayak sekarang kan Bapak Ibu juga kami japriin kan. Gitu. Jadi kalau ada perubahan tuh pasti kami infoin. Nah, cuman biasanya memang beberapa ada yang belum sempat baca. Nah, jadi kalau ada info dari kami, apalagi yang sampai japriin itu mohon dibaca Bapak Ibu ya. Karena itu berarti penting infonya. Gitu. Kayak kemarin aja, minggu lalu ada yang nanya, Mas, bedanya pelatihan berbayar sama pelatihan gratis apa? Ya ampun, itu kan udah dibahas dari lama gitu ya. Oke. Tolong kohos sudah banyak nih. Nah, itu sih Bapak Ibu. Cuman berapa menit kan ini? Tuh, cuman udah setengah jam ya. Nah, itu intinya secara ya secara benefit setahun. Terus kok nggak seumur hidup? Nah, inilah kita perlu, apalagi mau bulan Ramadan ya, kita perlu meningkatkan rasa syukur kita ya. Ini juga program atas advokasi saya ke tim Quizizz di pusat gitu. Ya alhamdulillah yang ada kita syukurin dulu Bapak Ibu. Nah ya di quiz itu kan kita selalu ngasih lebih ya, nggak pernah ngasih kurang. Para super trainer dulu saya janjiin setahun gitu kan. Nah tapi kan ternyata saya tambah terus. School trainer dulu awalnya saya bilang 2 bulan apa 3 bulan, akhirnya saya tambah terus. Saya tambah lagi nih. Saya nggak bilang bahwa kami jamin bahwa ini akan diperpanjang terus. Tapi semoga program ini memang betul-betul bisa bermanfaat dan memang bisa membuat penggunaan kuis di Indonesia itu semakin maksimal. Sehingga nanti saya bisa meraih teruslah pimpinan kuisis untuk perpanjang dong gitu. Gitu. Nah, terus gimana kalau nanti setahunnya sudah habis gitu? Ya, kalau misalnya dan tidak diperpanjang nggak masalah sih. Konten yang Bapak Ibu buat itu akan tetap bisa dipakai meskipun itu mengandung konten super. Nah, cuman nggak bisa nanti ngedit konten orang lain gitu kan yang mengandung konten super. Sama lah. Jadi ada ruginya sih ikut program ini sebetulnya. Itu. Dan kami nggak akan maksa bayar ya kalau nanti setahun sudah nggak dilanjutkan gitu ya programnya. Bapak Ibu mau lanjut yang berbayar boleh, mau gratis juga boleh, nggak masalah gitu. Memang ya tadi nggak ada ruginya ikut program ini, gratis kok. Terus apa lagi ya yang kemungkinan ditanyain? Udah ya, nanti biar banyakin Q&A-nya aja ya. Banyakin Q&A-nya aja. Oh ya, dan ya itu sih, setahun dulu ya Bapak Ibu, semoga nanti dari program ini maksimal jadi nanti bisa terus berlanjut. Terus udah. Oke deh, mau gimana? Ini pasti banyak yang nanya nih. Coba yang mau tanya alasan dulu Bapak Ibu. Udah ini kok sudah. Oke, pada ini semua dulu ya. Pada karena ini banyak pasti yang nanya. Mbak Vivi, tim quiz lain ini pada jadiin co-host dong, biar kebocorannya bisa semakin dihindari. Oke, saya pertama dari P4TK Bahasa Mandarin. Dengan Bapak atau Ibu siapa ini, silakan langsung unmute aja. Assalamualaikum Pak Umar. Ya. Saya dengan Mula dari P4TK Bahasa Kemdikbud Bahasa Mandarin. Kebetulan saya pernah mengikuti Quizizz School Trainer yang diadakan oleh salah satu super trainer dari Quizizz. Pertanyaan saya adalah, jika tadi Pak Umar menjelaskan mengenai kegiatan untuk istilah katanya berbagi informasi tentang penggunaan Quizizz kepada daerah-daerah kalau nggak salah tadi kabupaten kota gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya lingkupnya seperti kami yang nasional, apakah bisa langsung melaksanakan misalnya seperti diseminasi atau apalah bentuknya, itu tidak usah bekerja sama dengan dinas, jadi langsung dengan kami institusi dari P4TK Bahasa saja. Apakah bisa seperti itu? Makasih. Dengan Ibu siapa tadi? Dila? Mula, M-U-L-A, Mula. Oh, Mula, Bu Mula ya. Oke, makasih Bu Mula. Wah, ini sebuah kehormatan ya. Ada skuter dari P4TK. Jadi agak grogi. Maaf ya Bu, saya kalau nyampein gathering gini informal ya. Jadi beda kalau acara-acara di Kemendikbud kan formal banget. Tadi jadi ini, saya jadi malu tadi nggak ada Indonesia Raya dulu ya. Ya tapi nggak apa-apa. Nah,
Bapak Ibu, gimana kalau kasus-kasus seperti tadi? Ada juga kemarin aspirasi, Mas bisa nggak program ini basisnya kalau sekolah swasta gitu ya, yayasan, misalnya Yayasan Muhammadiyah, jadinya per yayasan gitu, atau BPK Penabur, atau JSIT, atau apa Kalam Kudus tempatnya Pak Febri gitu. Nah, secara prinsip sih nggak masalah. Nah, cuman memang kami pengen seperti TOT juga. Sebetulnya salah satu bentuk dari salah satu benefit lain dari program ini tuh kami pengen apa ya, ada komunitas kuis di wilayah masing-masing gitu kan. Sama kayak TOT kan, kita fokus penyelenggaraan TOT itu untuk berdasarkan wilayah dulu gitu kan. Boleh nggak kalau ngadainnya nggak per wilayah, per mata pelajaran misalnya, atau per organisasi, atau by fans ya, kayak Kang Denny kan nyelenggarainnya yang ikut fans-fansnya gitu. Boleh gitu, meskipun tetap prioritas utamanya berdasarkan wilayah, supaya tadi ketika kita mau buat komunitas kuis di wilayah tersebut itu lebih bisa terlaksana. Apa sih manfaatnya komunitas kuis ya? Tadi karena uh, ketika di sebuah wilayah itu sudah ada komunitas kuisnya itu, supaya itu kuis berkembang di wilayah tersebut itu akan banyak gitu ya manfaatnya. Nah, singkatnya saya akan jawab bisa gitu ya. Nah, bisa ini cuman memang buat sekarang kita mau prioritaskan dulu yang berbasis wilayah ini. Nah, terus kapan gitu ya buat yang tidak berbasis wilayah? Mungkin saya bisa janjiinnya nanti setelah Lebaran aja ya, Bu, gitu. Jadi biar kami fokus dulu ke yang wilayah gitu ya. Jadi yang buat wilayah kita semoga yang antusias ini bisa sebagian banyak selesailah sebelum Lebaran. Nanti setelah yang Lebaran ini baru deh bentuk-bentuk kasus-kasus khusus itu nanti uh, kita tentukan nanti ya setelah Lebaran. Karena biar nanti nggak overlapping sih gitu. Oke, Nah, atau gini, maaf saya potong Pak Umar. Kalau misalnya saya mentionnya itu ke guru-guru MGMP Bahasa Mandarin DKI misalnya gitu, berarti kan itu satu satu wilayah ya berarti. Apakah itu boleh gitu? nah, kalau Ibu mensounding ke guru Mandarin di DKI, nah pada intinya mereka kalau mau ikut ini tetap harus memastikan bahwa ada school trainer di sekolah mereka gitu loh Bu. Nah, jadi kalau belum ada ya di sekolah mereka atau mereka harus jadi school trainer gitu. Nah, kalau DKI itu pasti gabung lah ke program ini. Pasti itu karena trainernya banyak. Nah, cuman apakah mereka bisa ikut dapat Quizy Super ini? Nah, tadi kepala sekolah mereka mau nggak ikut gabung di sini? Kan tadi setiap kepala sekolah itu harus ada komitmen. Terus uh, ada school trainer nggak di sekolah itu? Tadi ya, dua syarat mutlak ya di setiap sekolah. Ada school trainer, ada komitmen dari kepala sekolah. Dua itu aja. Syarat yang lain tuh istilahnya bisa fleksibel lah. Nah, itu terkait alternatif yang tadi. Gitu sih, Bu Mula. Oke, baik. Terima Nah, kasih Pak Umar. samping kalau nanti buat P4TK ya, bukan hanya P4TK Mandarin, tapi semua P4TK. Kalau ngasih slot khusus buat P4TK-nya nggak masalah sih, nanti kami kasih tahun. Cuman kan ini Karena tadi saya melihat pertanyaan Bu Mula kan lebih kayak pengen mengikutsertakan guru-guru Mandarinnya kan di slot itu gitu kan Bu ya. ya, Nah, kayaknya kayak kemarin itu pernah saya mendiseminasikan kan ya biar dapat akun gratis yang berapa 3 bulan itu. Nah itu akhirnya kami sounding di acara kami tempel. Kemudian banyak sekali peminatnya, memang dari sekolah-sekolah yang berbeda gitu. ya Tapi saya kalau tidak. Jadi maksud saya mereka juga minta apakah akan ada lagi kegiatan yang sama seperti itu. Jadi saya pun akhirnya bertanya untung ada kegiatan ini. Jadi saya bertanya sama Pak Umar sebagai yang punya ya, bisnis. kalau misalnya mereka mau itu kan yang program pelatihan itu saya nggak tahu yang dilatih itu program quiz pelatihan reguler atau TOT. Nah, kalau guru-guru Mandarin mau pada jadi school trainer nggak masalah gitu. Nah, sebetulnya itu mereka aja baik itu sekolah mereka nanti komit enggak mau ikut program SND ini, mereka akan mendapatkan akun super setidak-tidaknya 3 bulan gitu loh Bu. Nah, tapi kan cuma 3 bulan ya. Ini kan setahun gitu. Jadi ini lebih lebih bergengsi lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi, itu ya banyak cara sih sekarang tuh buat dapat super ya Bapak Ibu. Sekarang peserta pelatihan aja kalau lulus aja kan dapat akun super ya sebulan. Itu. Nah, cuma sebulan kalau cuma sekedar lulus. Dari school trainer 3 bulan atau sampai Juli
31 Juli. Nah, kalau ini setahun gitu. Nah, setahun ini dihitung berdasarkan ya proses tahunnya kita. Misalnya anggap grade-nya mulai 1 April, berarti akan berakhir sampai 1 April 2023 gitu. Gitu ya Bu Mula ya. Secara ringkasnya. Jadi kalau P4TK ingin terus mendukung pelatihan di kalangan guru Mandarin nggak apa-apa gitu. Baik yang itu pelatihan reguler maupun pelatihan yang TOT. Nah, kalau Bu Mula masih ada pertanyaan apa sih bedanya TOT sama reguler? Nah, di kita tuh ada super trainer Bu Zaki apa ya? Yang super trainer guru Mandarin. Nah, Bu Zaki ya? Bu Zaki. Nah, nanti coba ya, kalau nggak salah itu. Coba saya cek lagi. Nah, selanjutnya ini saya urut aja ya di sini. Ada Bu Sriani, silakan Bu Sriani. Terima kasih yang diberikan. Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Umar, suara saya. Ya, agak kecil tapi masih kedengar kok. Ya, silakan. Saya kebetulan sudah menggunakan Quizzes itu sudah lama Pak Umar, sudah lebih dari 1 tahun. Hanya pada waktu kira-kira 1 bulan yang dulu itu ikut pelatihan jadi school trainer, dan mohon maaf saya itu belum melaksanakan pengimbasan karena untuk laporannya itu kemana saya masih bingung. Laporan kalau saya melakukan pengimbasan, dan rencana saya itu minggu ini. Jadi 2 hari ini saya sudah persiapan. Rencana saya hari Jumat, kalau hari Jumat tidak ada masalah, kalau ada masalah ya setelah liburan awal puasa langsung mulai. Oke. Ibu dari daerah mana? Saya dari Malang. Dari Malang. Oh, nanti sama Mbak Vivi itu. Kemudian yang kedua ya Pak, saya pada waktu ikut pelatihan itu ikut super trainernya dari Sumatera. Dan saya tidak tahu komunitas di Malang. Sehingga untuk melakukan yang program sekarang ini, saya harus bagaimana? Ibu dari SMA ya? Saya dari SMP Negeri 1 Lawang. Oh. Kemarin udah duluan ikut yang dari Sumatera apa sempat ketinggalan yang TOT yang di Malang? Bukan di Malang ada TOT-nya juga. Tapi enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Saya Ibu Kabupaten Malang. Malang ada kabupaten ya kalau salah? Iya, saya kabupaten. Oh, Kabupaten Malang. Oh, wajar sih. Ya, oh. Di Kabupaten Malang itu kayaknya ada super trainer ya Mbak Vivi ya? Mbak Vivi? Iya ada. Oh iya. Iya. Nanti makanya gini Bapak Ibu ini kan banyak yang kehilangan anak-anaknya, banyak yang kehilangan induknya. Gitu. Ada yang school trainer nggak tahu super trainernya siapa karena karena memang di daerahnya belum diadakan TOT. Ada yang super trainernya ngadain TOT tapi mungkin school trainernya ikut di daerah lain. Nah, nanti kami akan mencari cara supaya Bapak Ibu tuh bisa saling menemukan satu sama lain. Gitu ya. Jadi, ini super trainer di daerah saya, ini super trainer di daerah saya. Jadi tidak saling cari-carian ya. Gitu. Nah, nanti kalau sudah saling ketemu, makanya dari super trainer ini kami mohon inisiatif untuk berkoordinirlah dengan para school trainernya. Mau nggak ikut program SND ini? Kalau ada super trainer tapi nggak aktif gitu, di WA nggak bales, di chat, di email juga nggak bales gitu, di ghosting ya. Gimana? Nah, kalau memang super trainer itu hanya satu-satunya super trainer di sana, mau nggak mau Bapak Ibu sebagai school trainer yang harus berjuang supaya jadi super trainer dengan ngelatih tadi ya minimal 100 guru itu. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Gitu ya Bu Sria ya. Jadi buat Bu Sria ini nanti satu hal yang perlu kami tindak lanjuti dari tim, kami akan menginfokan nih daftar school trainer yang sudah komitmen melakukan pengimbasan, gitu ya, sama daftar super trainer gitu ya, yang masih komitmen sebagai super trainer. Gitu, gitu ya Bu Sria. Laporannya gimana Pak? Saya kalau sudah melakukan laporan. Dulu Ibu ingat nggak pas Ibu ikut TOT itu super trainernya siapa Bu? Bu Dewi. Apa sama dengan itu ya? Bu Dewi ini Sumateranya di mana Bu? Waktu itu ingat nggak? Bu Dewi Monalisa. Bu Dewi Monalisa. Bu Dewi Monalisa ada di sini. Nanti sebenarnya link-link itu udah ada sih. Jadi nanti coba. Iya. Berarti sama Ibu ya Pak ya? Sama dengan sama itu kok. ya Pak ya? Itu
kami tuh cuma sempat ngubah link tuh sekali ya kayak awal tahun, habis itu Ya. nggak pernah kita ganti-ganti lagi kok. Jadi linknya nggak kemana-mana kok. Ya, terima kasih Pak Sama. So, makasih ya. Oke Pak Rinto, ya Pak Rinto dulu deh. Silakan Pak Rinto. Dari Malang ya? Oh, harusnya nanti dulu Malang teh nggak apa deh terlanjur. Dari Malang, silakan Pak Rinto. Ya, anak buahnya Mbak Vivi, Mas Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Umar, langsung to the point saja. Saya bersyukur ada beberapa fitur yang kemarin launching langsung kita praktekkan. Hanya saja untuk pengembangan ke depan ini sebagai usulan untuk responnya itu berupa foto gitu ya. Jadi misalkan jawab. Tidak, saya langsung potong dikit Pak ya. Itu program yang insya Allah rilis seenggaknya sebelum Lebaran rilis Pak. Terima kasih. Kalau sudah ada kelengkapan itu. Tidak uji coba kok. Siap. Lanjut Pak Umar, yang kedua, yang sekaligus terakhir. Ini banyak tutorial ngecit sebuah soal di Quizzes ya gitu. Bagaimana untuk proteksinya nanti semakin fitur ini aplikasi ini semakin aman gitu. Jadi guru tidak bocor hanya gara-gara ngecit soal. Saya jawab itu dengan beberapa poin ya. Yang pertama, kami paham bahwa keamanan itu salah satu hal yang terpenting ya bagi sebuah platform pendidikan, teman paham. Nah, tapi yang kedua perlu kita pahami bersama juga bahwa pada jati dirinya Quizzes itu memang aplikasi yang untuk yang memudahkan guru dan menyenangkan buat siswa. Nah, tadi dua hal itu. Nah, tapi dengan dua fakta itu pun kami tetap terus berusaha meningkatkan keamanan kita Bapak Ibu. Nah, sekali lagi kalau mau yang lebih aman, integrasiin Quizzes itu ke Google Classroom itu udah yang paling bener deh. Karena gini, mostly kebanyakan dari upaya-upaya curang itu tuh bocor dari kode gamenya. Betul. Gitu ya kan saya nyebutnya. Nah, kalau kita integrasi dengan Google Classroom itu nggak ada kode game, tapi adanya langsung link. Nah, jadi lama ini akhirnya begitu kita proteknya lewat Google Classroom. Pakai Google Classroom. Ribet Mas pakai Google Classroom misalnya. Ya, Bapak Ibu jangan maunya aman tapi nggak mau ribet, istilah kayak gitu ya. Nah, yang ketiga. Nah, yang keempat, ini upaya yang sedang kita bangun juga. Nggak apa-apa, ini saya langsung ngomong aja ya. Saya tuh pengen banget ngeblokir beberapa situs yang melakukan hal-hal yang haram gitu ya istilahnya. Dan saya tuh punya teman lah di Kominfo. Dan saya punya jejaring lah di Kominfo. Nah, cuman untuk ngeblokir situs itu anehnya sih ini di Kominfo ya. Nggak apa sih. Saya udah ngomong bahkan ke teman saya. Anehnya di Kominfo itu, kalau saya mau ngeblokir situs itu harus ada surat dari Okprov ya. Dari Kemendikbud, Dinas atau Okprov. Gitu, yang minta. Jadi nggak boleh Quizzes minta ngeblokir karena dianggap nanti kayak conflict of interest gitu. Nah, Kominfo itu pengen ada surat dari Kemendikbud atau Dinas Pendidikan atau IGI atau PGRI gitu kayak Prof ya, atau JSDI gitu ya, atau lain-lain. Kalau komunitas Quizzes nggak masuk hitungan. Nah, buat surat yang minta itu buat diblokir. Nah, kami tuh seminggu 2 minggu ke belakang lagi minta beberapa super trainer yang juga pengurus Okprov gitu. Cuman memang suratnya belum keluar. Nah, tapi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu ada yang, Mas saya pengurus Okprov. Nah, mau pengurus Okprov apapun gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin membantu dalam ikhtiar ini, hubungin aja Mbak Vivi. Nanti draft suratnya kita kasih kok. Tinggal tambahin kop surat sama tanda tangan pimpinannya. Itu akan sangat membantu kami buat pengajuan ke Kominfo buat ngeblokir situsnya. Gitu ya. Itu ya Pak Rinto ya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Armita, pertanyaannya langsung aja. Bu Armita dari mana? Assalamualaikum Mas Umar, saya dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Oh ya, silahkan. Ada TOT, udah ada TOT belum sih di sana? Kalau di sana kayaknya nggak ada. Kalau di sini nggak ada Mas Umar. Kalau saya ini TOT-nya sama Pak Padli, sama Pak Toha. Oh, sama Bu Anis juga nggak ya? Beda ya? Iya, Pak Toha kan sama Bu Anis kan. Pak Toha, Bu Anis saya ikut. Terus sama Pak Padli sama Pak Janawi juga saya ikut gitu. Oh, itu kali ikut. Oh, ya dah. Gimana, ada yang mau ditanyain? Apa Bu? Gini, yang pertama sih mau nanya ini,
apakah di Kabupaten Karimun tuh udah ada super trainer ya? Masalahnya saya nggak tahu juga gitu. Nah, gini, ini kan Kepulauan Riau ya. Ya. Nah, Kepulauan Riau itu ada super trainer namanya Bu Yulianti, tapi dia dari Batam. Nah, cuman Kepulauan Riau itu buat aja jadi satu wilayah aja, nggak usah per kabupaten kota. Jadi wilayahnya itu jadi Kepulauan Riau gitu loh Bu, gitu loh. Nah itu udah ada tuh super trainer Bu Yulianti. Berarti harus cari informasi sama beliau karena kan ya maklum lah Kepulauan Riau pulau-pulau ya Pak ya. Nah, tadi makanya supaya anak tidak kehilangan induk tidak kehilangan anak. Nah, nanti makanya kami share ya informasi itu. Apa daftar super trainer sama super trainer. Terus Pak, yang pertanyaan kedua, kan tadi syarat untuk menjadi super trainer itu setidaknya mengimbas 100 orang ya Pak ya? Ya. Terus apakah 100 orang nih harus langsung 100 orang atau nyicil dulu gitu loh? Ibu mau 5 boleh, mau 5 1 2 3 nggak apa-apa. Jadi dulu saya nggak pernah batasi pelatihan tuh harus, apalagi school trainer ya. Mau ibu sesi privat gitu juga nggak masalah. Yang penting akumulasinya tuh 100. Oh boleh ya Pak ya. Kan kalau di sini kebanyakan gini Pak, guru-guru itu teman-teman guru banyak yang kurang mengenal gitu kan. Misis itu apa, bagaimana ininya. Jadi untuk supaya bisa jadi SND tadi itu kan setidaknya minimal 10 gitu. Berarti yang guru-guru yang di sekolah lain apakah dilakukan TOT atau bagaimana? Nah, makanya kalau Ibu, di tempat saya di Kabupaten Ibu ini masih dikit. Nah, makanya tadi saran saya, Ibu buat komunitas kuisisnya dengan bareng Bu Yulianti dan trainer yang lain itu se-Kepulauan Riau. Jadi kalau misalnya di daerah Ibu baru ada 3 sekolah gitu, nggak apa-apa. Nanti kan ditambah sama sekolah dari kabupaten kota lain di Kepulauan Riau. Kan minimal cuma 10 gitu. Gitu, Bu. Nah, makanya nanti ke depan gimana-gimananya itu perlu rembuk bareng dengan trainer-trainer lain. Nah, gimana? Tapi saya belum tahu trainer lain ya. Nanti makanya kami bagikan informasi itu, gitu Bu ya. Terima kasih. Itu makanya bingung. Kalau seandainya saya baru ngimbas di sekolah saya aja gitu, di sekolah lain kan belum, gitu kan? Ya boleh. Kalau Ibu mau di-upgrade jadi super trainer, ya nggak apa-apa. Ibu juga mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain juga nggak apa-apa. Itu bagus. Oh boleh ya. Jadi boleh. Istilahnya kita nggak cuma satu sekolah, nanti kita ajak sekolah yang lain gitu, walaupun berapa orang ya terserah gitu ya. Ya terserah. Oke, terima kasih itu aja. Mas Umar izin tanya. Sebentar dulu, Bapak resen dulu ya. Oh resen. Resen dulu Pak. Ini ngantri soalnya Pak. Nanti saya di demo lagi. Bapak langsung nanya. Bapak ini dulu ya, resen dulu. Saya urut resen ini. Kita makanya banyak tanya jawab aja, nanti saya balas cepet. Pak Anto ya kayaknya ya, Pak Anto, maka kita. Ya, terima kasih Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah, Pak. Oh, gimana Pak? Kebetulan setahu saya di Kabupaten Maluku Tengah ada 2 orang super trainer. Dan saya sendiri adalah juga school trainer, baru kemarin mengikuti TOT. Yang menjadi pertanyaannya, apa dari penjelasan yang Pak Umar sampaikan tadi, berarti untuk distrik khusus sekolah itu berbeda ya Pak persyaratannya. Kalau untuk, ini apa yang saya pahami Pak, ya kalau memang salah nanti mohon. Kalau untuk sekolah minimal memiliki school trainer dan rekomendasi dari kepala sekolah, kemudian bisa kita ajukan nanti. Nah, coba Bapak unmute lagi Pak. tadi terlalu banyak noise, saya nggak tahu yang. Oh iya Pak. Nah, ya, terima kasih. Saya lanjutkan Pak. Apa yang saya pahami tadi bahwa ketika di sekolah memiliki school trainer. Di unmute lagi Pak. Kayaknya ada kelas yang nge-mute. Oh iya Pak. Oke. Okay. Nah, kebetulan saya adalah school trainer. Kalau di sekolah memiliki school trainer dan surat dukungan ke sekolah, surat dukungan kepala sekolah, berarti sudah bisa kita ajukan dan guru-guru yang ada di sekolah kita mendapat akun super gitu ya Pak? Ataukah kita harus mengikuti wilayahnya? Kebetulan di Kabupaten Maluku Tengah ada 2 orang super trainer Pak. Harus ngikutin wilayahnya Pak. Jadi nanti, logika SND itu tuh kayak wadah gitu Bapak Ibu ya.
Jadi kami itu akan memasukkan Bapak Ibu tuh ke satu wadah gitu, yang mau akun super. Nah, tapi wadah-wadahnya ini berdasarkan dengan wilayah masing-masing gitu. Jadi nggak bisa nanti satu sekolah itu satu wadah, nggak bisa. Tapi wadah ini berdasarkan kabupaten, kota, atau provinsi tadi yang sudah saya bahas. Nah, Bapak dari Maluku Tengah, jadi nanti wadahnya ini adalah SND Maluku Tengah gitu. Nah, kan udah ada 2 sekolah and district, udah ada 2 super trainer. Nah, koordinasilah nanti Bapak dengan para super trainer itu gitu. Itu udah sih gitu. Oke. Gitu Siap, ya. Pak. Thank you, Pak. Nanti berapa yang bisa di-upgrade? Pokoknya semua sekolah dan semua guru yang mau pakai akun kuisan kita upgrade. Nah, tapi logika yang paling pentingnya gini Bapak Ibu. Kita mau kasih akun kuis itu buat yang mau ya, buat yang mau dan buat yang komitmen. Kalau memang udah ogah-ogahan nggak usah gitu. Kita memang maunya yang sama yang mau gitu loh. Saya sangat mengapresiasi ya dari program Kemendikbud, belajar.id sama dari Revo dan Google Google Education. Cuman kami nggak mau jadi kayak Kemendikbud yang kayak seolah-olah kayak Kemendikbud yang butuh buat aktivitas belajar.id. Ya itu siapa tantangannya di Indonesia ya. Bahkan manfaat banget tuh akun belajar.id ya. Cuma kan banyak guru-guru yang ya mungkin ada kendala teknis iya, cuman ada juga yang nanti aja lah gitu kan. Nah, kita yang istilahnya nanti tuh ditinggal aja dulu. Memang kita mau yang udah tahu kuisis itu manfaatnya apa dan mau ikut program SND ini. Gitu. Oke, Pak Osman, silakan. Pak Osman ini dari Riau nggak salah ya? Iya Pak, silakan, Pak Osman. Dari Riau Pak. Cuman kemarin, halo Pak Umar, salam kenal. Yes. Cuman kemarin kalau nggak salah saya malah dari Jabung Timur TOT-nya kemarin Pak. Jadi makanya yang di Riau atau Sumatera Barat yang belum ada TOT-nya, Aceh juga tuh belum ada kayaknya. Itu nanti kan saya share data-datanya. Kalau memang belum ada super trainernya di sana, berarti school trainer di sana harus berjuang dulu untuk jadi super trainer. Gitu sih. Iya, jadi pertanyaan saya mungkin ada bisa. Cuman ngulang lagi Bapak aja. Nggak bisa. Jadi pengen ngupgrade sih Pak, jadi school bukan jadi super trainer, berarti statusnya tadi berarti bisa tidak kolektif ya, tapi bisa berulang kali sampai yang kayak 5 kali pelatihan begitu ya Pak ya. Nanti tinggal diisi ininya. Jadi Bapak nggak bisa ikut slot Jabung Timur, nggak bisa. Nanti nggak lolos screening. Gitu ya Pak ya. Jadi berarti saya harus tapi sekarang tetap bisa pelatihan. Sudah. Bapak tetap diakui sebagai school trainer gitu. Cuman Bapak kalau mau ikut program SND ini harus berdasarkan wilayah. Oke. Gitu. Nah, karena kayaknya belum ada ya super trainer dari Riau. Itu ya. Bu Nelly ya, bukan ya Pak? Bu Nelly bukan ya? Bu Nelly. Bu Nelly itu di Jambi. Oh, udah Jambi. Oh, iya. Sorry. Berarti saya harus jadi super trainer, Pak. Tidak, Bapak bisa jadi super trainer. Bisa jadi Bapak nggak jadi super trainer, tapi yang lain jadi super trainer juga bisa. Iya kan, Pak? Kan nggak harus Bapak gitu. Iya. Tapi Bapak kalau mau bagus gitu. Ya. Nanti saya bilang Bapak harus, nanti Bapak terbebani lagi. Iya. Ya, tapi lagi dicoba sih Pak. Ya, di Riau gitu, itu harus ada trainernya. Nah, kalau belum ada, berarti dari school trainer ini yang mau berjuang. Banyak kok school trainer dari Riau gitu. Saya lihat datanya. Siap. Baik. Saya coba itu aja tadi pertanyaannya Pak, karena saya memang nggak dari Riau kemarin TOT-nya. Iya. Makasih Pak. Thank you. Memang agak complicated ya, karena di Riau memang kemarin belum ada TOT-nya, jadi wajar beberapa guru dari Riau itu ikut TOT tetangga gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Itu ya, tetap melanjutkan aja perjuangannya Pak. Siap Pak Umar, thank you Pak Umar. Oke, selanjutnya Pak Baharudin, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Umar. Ini satu program yang menurut saya sangat luar biasa, SND. Saya benar-benar mengapresiasi. Tadi saya sebenarnya ada sedikit kesibukan ya. Cuman melihat, wah ini harus saya hadir nih, maka saya harus hadir di momen ini. Mas Umar dan kawan-kawan Kuisis Indonesia barangkali saran aja nih buat kondisi terkini, karena melihat Kuisis ini semakin mengakar di Indonesia, terlebih dengan program SND ini, pemetaan data Kuisis super trainers, kemudian ke school trainernya ini akan
akan semakin benar-benar semakin kelihatan sih di distribusi kewilayahan maupun di level daerah kabupaten kota. Sehingga mungkin sarannya saya terkait biar rekan-rekan tadi saya menyimak dari awal, kok ini saya sudah ada kuisi super trainer apa belum gitu. Atau saya harus koordinasi kemana, kalau minjem bahasa Mas Umar tadi kayak kehilangan induk gitu ya. Karena ini kalau saya melihat persoalannya sebenarnya kita belum punya sistem yang mendata seluruh baik itu kuisi super trainer maupun school trainernya gitu ya ke wilayah maupun ke daerah-daerah. Berarti saran aja biar kita punya portal sendiri gitu, Indonesia Quiz Indonesia gitu Mas Umar, biar nanti semua informasi-informasi termasuk event-event quiz itu bisa upcoming eventnya itu udah bisa tampak. Saya melihat saat ini kita punya grup gitu ya, grup Facebook misalnya. Tapi kalau ini punya official site dari quiz sendiri, itu informasinya akan lebih terpusat gitu ya, sehingga teman-teman nggak ada istilah ayam kehilangan induk gitu ya, mau konsultasinya kemana, mau bertanya kemana lagi gitu. Nah, termasuk yang mungkin FAQ-nya bisa langsung disiapin di sistemnya, plus apalagi ya, support system yang bisa cepat gitu ya. Biar teman-teman kalau mau bertanya, kita sudah bank questionnya nih, sama jawabannya kayak gini, biar nanti teman-teman bisa ini. Karena ada aja kan Mas Umar pasti udah melihat nih, pertanyaan dia berulang kali untuk pertanyaan yang sama gitu. Karena memang tidak sinkronos gitu informasinya bisa nyampe ke seluruh rekan-rekan semua. Mungkin itu saran Mas Umar. Terima kasih. Terima kasih Pak Barudin. Sebenarnya saya dari dulu kepikiran ya membuat yang pakai Google Site atau hal yang lain. Nggak ada masalahnya sih, cuman memang itu butuh ngerjain ya Bapak Ibu. Dan sebetulnya terkait hal teknis tuh sekarang saya baru dibantu Mbak Vivi aja buat hal teknis ya. Ya kemarin Bu Ais bantuin buat layarnya. Kalau kayak yang lain di tim quiz kayak Bapak Ibu tahu ya, di tim quiz itu kan ada Bu Ilvia, Bu Fitri, Pak Febri, Pak Alam, Pak Asrullah, Budayu. Ya, itu udah punya job desk masing-masing. Nah, semoga nanti ada bisalah gitu gimana. Intinya prinsip kami itu ingin menyediakan pelayanan yang terus ditingkatkan, itu nggak bisa diperdebatkan lah, itu pasti kami pengen ke sana. Cuman masalahnya kami punya keterbatasan gitu kan. Gitu. Jadi itu bukan sebagai sebuah excuse, tapi perlu dipahami bahwa yaitu ada bottleneck gitu ya. Nah, tapi memang kami terus berusaha gimana biar gampang gitu buat Bapak Ibu semuanya. Kayak termasuk WA Bisnis itu kan salah satu cara supaya Bapak Ibu lebih gampang ya. Jadi dulu kan info di grup pada nggak baca di grup. Nggak apa-apa sih, saya juga kadang malas baca grup gitu. Nah, makanya kita japri gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk improvement kami. Nah, nanti yang lain-lainnya termasuk Google Sites atau situs bentuk-bentuk lain itu akan kita coba kembangin. Ya pokoknya yang terutama banyak ini kan informasi vital Bapak Ibu, sebetulnya sebenarnya data itu udah ada sih di sheet ya Mbak Vivi, baik itu data super trainer sama data school trainer itu udah ada. Nah cuman data mana saya nggak tahu nih, kayak saya perlu pertimbangin kalau super trainer sama school trainer nanti kami expose nomor HP-nya gimana, nanti ada yang komplain gitu kan. Cuman nanti kalau nggak dikasih nomor HP, nanti ngubungin lewat email nggak dibalas. Kita nggak ngedata Instagram. Ya tapi nanti coba kita pikirin ya. Kalau atau gini, Bapak Ibu yang dari awal udah keberatan diekspos nanti nomor HP-nya ke trainer lain, bilang ya apa nanti. Karena saya juga sangat memahami privasi ya, privasi data. Gitu. Jadi saya nggak, kalau datanya udah ada, tinggal kita copy paste kalau kita mau. Yang sekarang ini data super trainer sama data school trainer itu udah ada, orang kita udah bisa ngejapri lewat apa. Cuman memang kami perlu pikirin nih, ini benar bisa langsung diekspos atau enggak gitu kan. Apakah, ayo tolong di-unmute, apakah ada yang perlu kami filter dulu atau gimana
Oke, gitu ya Pak Baharudin. Tapi insya Allah besok atau lusa lah ya Mbak Vivi, kita nanti pikirkan gimana cara yang terbaik buat biar Bapak Ibu bisa menemukan data gitu ya. Gitu. Nah, tapi memang yang paling enak Bapak Ibu yang sudah bergerak ngadain TOT masing-masing daerah ya. Udah enak kan, kayak Bu Rahayu nih di Bontang, udah satu grup tuh. Atau nggak tahu kalau di Malang banyak sih gurunya ya Mbak Vivi. Atau di mana, di Jambi gitu ya Pak Soehardi. Nah, memang kemarin banyak juga yang bertanya, Mas, saya ngadain pelatihan, cuma saya nggak tahu yang benar-benar sudah melakukan pelatihan siapa aja gitu. Nah, itu juga nanti perlu kami ada datanya, cuman data itu masih dalam bentuk sheet ya. Nah, itu kami perlu nanti rapihkan gimana biar rapih gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bu Atin. Silakan Bu Atin. Ya, baik, terima kasih Pak Umar. Menarik sekali nih, merasa tantangan sekali. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang super trainer itu, saya ingin konfirmasi apakah betul yang disebut super trainer itu adalah kita yang memberikan pengimbasan kepada 100 orang. Itu. Ya. Kemudian yang kedua, saya belum mengetahui ini untuk data saya di Kabupaten Bandung, apakah saya bisa memperoleh data kira-kira super trainer yang ada di Kabupaten Bandung atau Kota Bandung itu siapa saja, karena ini menarik sekali ya, kita bisa memberikan ilmu tentang kuisis kepada guru-guru yang memang saya pikir sangat membantu kerja guru di sekolah. Yang ketiga, satu hal yang mungkin bagi saya dan teman-teman yang kemarin ikut pengimbasan, hal yang menarik lainnya dari kuisis itu adalah adanya sertifikat Pak Umar. Nah, kemarin saya ikut TOT itu dengan Pak Ade, Pak Asep dan Bu Citra. Nah, itu apakah karena kami diberikan batasan waktu untuk pengimbasan itu sampai tanggal 20 Maret. Nah, jadi saya berpikir, oh berarti setelah 20 Maret, kalaupun saya mengajak teman-teman ikut pelatihan kuisis, ini bagaimana tentang sertifikatnya? Gitu. Udah ya, 3 dulu ya, nanti saya. Yang pertama, iya, syarat untuk diangkat menjadi super trainer itu adalah school trainer yang sudah melakukan pelatihan kepada 100 guru yang lulus, itu super trainer. Nah, terus yang kedua, ada nggak super trainer di Bandung? Kalau di kota ada. Nah, cuman di kabupaten saya agak lupa. Kayaknya ada deh, cuman nanti. Nah, pokoknya Bapak Ibu yang masih agak kebingungan ini, nggak usah juga buat absen baru. Kita itu semua data itu ada kok Bapak Ibu. Cuman nanti saya rapat lagi sama tim ya. Ini gimana supaya Bapak Ibu tidak merasa privasinya terganggu ya, pakai guru sudah biasa ya datanya dibagi-bagi, cuman saya tetap pengen gimana ya supaya Bapak Ibu datanya tidak terekspos banget gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tetap bisa nyari info trainer di daerah masing-masing. Nah, kemudian juga tetap Bapak Ibu privasi datanya terjaga gitu. Terus yang ketiga, sebetulnya dari kuis itu kami tidak pernah melakukan pembatasan yang strict ya, kapan pengimbasan itu harus dilakukan. Nah, cuman memang mungkin itu kebijakan dari super trainernya. Sebetulnya satu sisi itu kebijakan yang satu sisi bijak sih. Jadi supaya nggak nanti-nanti gitu loh Bu. Makanya dibuat Maret, 20 Maret. Itu supaya nanti kalau terserah mau pengimbasan kapan, nanti pengimbasannya 2024 lagi kan. Nanti kan kelamaan. Nah, cuman memang bahkan ada super trainer yang belum menyelenggarakan TOT karena saya bilang ya silakan kapan aja, cuman harapan saya bisa dilaksanakan semester ini. Nah, jadi sebetulnya persertifikatan itu akan terus berjalan selama kuisis masih ada dan saya juga masih di kuisis gitu. Jadi Ibu mau ngadain pelatihan kapan aja nggak masalah. Karena kan sebetulnya proses mendapatkan sertifikat buat dari school trainer, pengimbasan school trainer itu kan langsung di kuisis ya, tim kuisis. Kecuali memang waktu itu Bapak Ibu ngikutin TOT yang custom sertifikatnya. Nah, apakah Bapak Ibu pengimbasannya mau custom juga atau enggak? Kalau Bapak Ibu mau custom, biasanya super trainernya yang akan mengelola gitu ya untuk pengcustoman sertifikat. Tapi kalau sertifikat Bapak Ibu itu mau yang general itu bisa kapan aja. Gitu Bu ya. Ibu kemarin sertifikatnya ada tanda tangan kepala dinas nggak? Nggak ada. Ada Pak. Oh ya udah, sertifikat general itu bisa kapan aja.
Kayak gitu Bu ya. Kayak debat capres ya ini. Jawab pertanyaannya. Bu Atin gantian ya, jangan resen dulu. Bu Dewi Saripah, silakan Bu Dewi. Nggak bisa dijumpai besok. Bapak Ibu jangan tanya lagi, Pak, ada super trainer nggak daerah saya itu nanti ya. Pokoknya nanti akan kami share dalam waktu dekat. Ya, Bu Dewi, salam. Dia ada acara. Saya dari Garut. Kebetulan saya school trainer ya. Kemarin sudah melakukan pengimbasan di sekolah, tapi ada beberapa rekan yang belum dapat sertifikat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu siapa saja school trainer yang dari Garut, kemudian super trainernya dari Garut sudah ada belum ya? Nah kebetulan. Tadi ya Bu ya. Satu lagi tanya. Kebetulan saya kan di sini punya MGMP ya Pak, ketua MGMP juga. Jadi kita sudah punya masa gitu cukup banyak guru-guru untuk dilatih. Nah ini jadi kalau misalnya ingin tergabung ke program ini, apakah saya harus jadi super trainer dulu atau cukup mencari super trainer yang sudah ada di Garut atau bagaimana Pak? Oke, gini, sekali lagi, ini kan biar kita Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nggak perlu nanya ke saya sudah ada apa belum super trainer di daerah Bapak Ibu. Nanti kami berikan datanya, itu yang pertama. Kalau nggak hari ini besok lah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada bagus nanti saling koordinasi. Kalau nggak ada, ternyata nggak ada. Nah, berarti Bapak Ibu yang perlu koordinasi dengan school trainer lainnya untuk yuk kita adain pelatihan supaya saya bisa jadi super trainer. Apalagi Ibu ketua MGMP kan. Tidak susah menurut saya ketua MGMP untuk ngadain pelatihan. Baik itu mau sekali pelatihan atau berapa kali pelatihan, pesertanya 100. Jadi nanti Ibu bisa jadi super trainer dengan latih 100. Boleh dengan yang lain join dengan school trainer yang lain dalam satu pelatihan yang sama? Kalau Ibu ngadain dengan school trainer yang lain itu jadinya bagi dua Bu. Jadi misalnya gini, Ibu berdua orang nih school trainer ngadain pelatihan. Pesertanya 100, itu dihitungnya masing-masing 50. Gitu. Jadi kalau jadi harus 200 berarti ya? Harus 200 pesertanya. Ya, nggak usah ditawar Bu ya. Nanti kayak pastor ditawar. Nah, siap. gitu. Kecuali kalau Ibu pengen pelatihan itu sebagai syarat supaya ada super trainernya aja, nggak apa-apa Ibu ngadain pelatihan 2 orang, tapi nanti di sistem itu diklaim semuanya Ibu yang latih gitu. Karena kan nanti kami ngecek di sistem juga Bu. Gitu loh Bu. Nah, jadi 2 orang nih school trainer ngadain pelatihan. Nah, supaya cepat karena cuma bisa ngelatih 100 orang, udah deh diklaimnya itu 1 trainer aja gitu supaya cepat jadi super trainernya dulu misalnya kayak gitu. Itu kalau mau diakalin gitu sih. Ya, tapi kalau nggak apa-apa kita mau ngadain 200 ya nggak apa-apa juga. Gitu sih. Gitu ya. Udah. Tapi itu sebenarnya nggak ada gini. Ketika Ibu melakukan pengimbasan, mereka kan ngisi link laporan peserta kan. Iya. Nah, pertama Ibu harus pastikan bahwa mereka sudah pernah menyelenggarakan game atau main kuis sama siswa mereka. Gitu. Kalau misalnya mereka belum dapat sertifikat, biasanya mereka belum lulus di poin itu. Nah, di samping Ibu sudah minta mereka ngecekin Google Data Studio-nya Quizzes belum yang sertifikatnya itu, link itu. Link sertifikatnya. Link kan ada yang sudah dapat, ada yang belum gitu Mas Umar. Ini ketika Ibu sebagai school trainer, ketika ada yang belum, pertama Ibu pastikan dia sudah betul-betul menyelenggarakan game itu belum gitu ya. Nah, kalau mereka sudah merasa menyelenggarakan game tapi belum keluar sertifikatnya, email ke community.sea@quiz.com. Itu ada di portal link sertifikat itu ada. Apabila Anda merasa sudah lulus tapi belum ada sertifikatnya, kirim email ke sini gitu. Itu Bu ya. Oke, satu lagi Mas Umar, kalau kemarin kan ketika saya jadi school trainer kan laporan kita sudah melakukan pengimbasan itu kan lewat Google Classroom ya. Kalau misalnya sekarang kita mau jadi super trainer, kemana tuh laporan-laporannya dikirimkan? Laporan ke Quizzes-nya. Ya, bahwa saya link laporan Ibu sebagai school trainer itu udah ada. Ibu kemarin dapat japrian acara ini kan? Dapatnya? Di grup saya dapatnya di grup Bu Santi Elis. Oh gitu. Ibu akunnya udah udah akun school trainer saya. Ibu pernah ngisi link komitmen sebagai school trainer belum? Sudah kalau nggak salah ya. Nah, nanti gini deh. Mbak Vivi di chat aja nomor Mbak Vivi yang official quizzes.
Bapak Ibu yang agak-agak masih bingung kayak Masih bingung, betul masih bingung. Bapak Ibu, karena biasanya memang ketika ngadain TOT kan kadang ada beberapa adaptasi dari subtrainer. Nah, Mbak Vivi di chat dulu, nanti saya di akhir saya ini lagi ya, saya tampilin lagi. Kita kuis itu ada call center-nya ya Bapak Ibu. Nah, tapi memang call center ini dikelola Mbak Vivi. Yang Mbak Vivi juga ya kadang dia ngajar, kadang dia istirahat, kadang dia healing, jadi nggak selalu balas cepat. 24 jam. 24 jam, jadi jangan diteror gitu. Tapi kalau ada apa-apa nanti saya tanya ke Mbak Vivi. Gitu ya Bu ya? Ya. Oke. Sekali lagi sebelum saya lanjut ke yang lainnya, please tolong jangan ditanya lagi, Pak ada super trainer dan school trainer nggak daerah saya. Itu nanti akan saya bagiin informasinya. Oke, selanjutnya Bu Gilang, silakan Bu Gilang. Terima kasih. Sebentar, Pak Umar Aziz, saya mohon izin bertanya. Saya Ketua MGMP Bahasa Inggris di Kabupaten Bandung. Nah, kemarin itu sempat mengadakan pelatihan dengan Bu Atin Tresna, alhamdulillah, dan di sana pesertanya cukup banyak. Nah, dari kegiatan ini saya akhirnya menjadi tahu mengenai kuisis, lalu kebetulan ada kegiatan ini. Nah, saya ingin menanyakan. Yang pertama, karena tadi terkait dengan komunitas, berarti satu, apakah komunitas ini berarti hanya untuk para trainer? Maksudnya begini Pak, karena saya selaku Ketua MGMP, dan kemarin itu yang ikut baru sebagian saja, masih banyak anggota lain yang kemarin itu belum sempat ikut. Nah, apakah kami ini harus masuk kemana gitu, menghubungi komunitas kemana, sedangkan sekiranya di Kabupaten Bandung tidak ada, saya sendiri sangat antusias gitu sekiranya ada komunitas ini. Lalu yang kedua. Ya, lanjut yang kedua. Ya, lalu yang kedua terkait dengan kegiatan, tadi saya baru mendengar bahwa ternyata sebetulnya tidak terbatas di 22 Maret ya Pak ya. Nah, kegiatan kami kemarin itu di MGMP kami, di mana Ibu Atin menjadi trainer kami, kebetulan itu agak padat ya, karena kami melakukan kegiatannya itu sebenarnya 10 hari, jadi beberapa dari peserta yang setelah ikut itu memang tidak dapat mengumpulkan tugasnya pada waktunya. Waktu itu diberi batas waktunya tanggal 20 nih Pak. Nah, saya ingin menanyakan, karena kebanyakan panitia justru yang belum bisa untuk memberikan tugasnya, apakah dimungkinkan untuk menyusulkan begitu Pak? Oke. Terima kasih banyak. Oh, atau mungkin satu lagi, kalau saya sekiranya ingin menjadi trainer, lalu bagaimana prosesnya gitu? Terima kasih. Kalau gitu, Ibu acaranya TOT apa pelatihan reguler? Waktu itu pelatihan reguler mungkin ya istilahnya ya. Ya. Oh, gini kalau ya pelatihan. Nah itu Bu Atin yang lebih tahu. Ya. Nah, terima kasih. Kalau pelatihan reguler, seperti gini, kalau pelatihan reguler memang sih ya, makanya kemarin kita mendorong itu jadi TOT ya, meskipun memang kan TOT tanggung jawabnya lebih. Nah, kalau Bapak Ibu memang kemarin sudah ikut atau mengadakan pelatihan reguler, nah terus pengen jadi trainer, memang ya harus ikut TOT lagi. Nah, terus gimana nih TOT-nya? Nah, TOT-nya itu bisa super trainer mengadakan lagi di daerahnya, ada TOT lagi. Karena dengan adanya program SND ini menurut saya gairah untuk menyelenggarakan TOT jadi lebih besar ya. Gitu kan, yang pertama. Tapi kalau capek gitu, saya juga punya kehidupan lain. Nah, ya udah Bapak Ibu, bisa ikut TOT di daerah lain nggak apa-apa. Nah, tapi kan ilmunya sama ya. Kuis itu fiturnya nambah terus kok, pasti nanti ada ilmu baru. Di samping ya udah, kalau ilmunya sama kan berarti Bapak Ibu tidak akan kesulitan toh. Kan ikut pelatihan tuh kadang yang agak beratnya kan penugasan. Kalau Bapak Ibu udah ikut pelatihan reguler kan penugasannya juga gitu-gitu aja. Jadi harusnya nggak jadi masalah. Udah deh jadi school trainer. Gitu. Nah, Bu Atin kan super trainer kan ya Bu Atin ya? Apa school? Ya. Bu Atin ya, super trainer kan? Ya udah tuh. Saya baru ikutan TOT, kemudian ya school trainer Pak. Belum ke super, belum sorry ya. Ya berarti nanti coba dicek ya Bu Atin, ada super trainer nggak di Kabupaten Bandung? Ya. Gitu. Kalau belum, ya nanti Bu Atin bisa selenggarain lagi. Ada Mas Umar, Ibu Intan di Bandung. Nanti saya nyambungnya ke Pak Asep sama Bu Citra ya, Pak Umar.
Oh, Bu Citra itu dari Kabupaten Bandung? Di Bali, bukan ada Citra dari Bali. Oh, beda. Ibu nanti koordinasi sama trainer yang memang dari Kabupaten Bandung, Bu, kalau biar nanti bisa buat SND ini. Tuh. Udah gitu ya. Oke, kita coba kasih yang lainnya dulu ya. Pak Agus, silakan singkat. Pak Agus. Pak Umar, assalamualaikum. Ya. Pak Umar, saya ingin tanyakan yang pertama, sebenarnya di tempat saya itu kan banyak ya yang mengetahui atau pernah mengetahui tentang aplikasi Quizzes ini. Namun saya ingin tahu dari Pak Umar agar kita menarik mereka agar mengikuti pembahasan kita, mau mengikuti marketing tentang Quizzes ini. Saya ingin tahu dari Pak Umar apa sih sebenarnya keunggulan. Mohon maaf ya tadi karena saya juga agak terlambat Pak Umar. Keunggulan yang dimiliki aplikasi Quizzes ini yang tidak dimiliki oleh yang lainnya gitu Pak. Oke, itu pertanyaan pertama. Ada pertanyaan kedua Pak atau itu? Itu Pak Umar yang pertama itu. Ada atau? Oke, ini terus yang kedua Pak Agus yang keputus ya Pak Umar atau saya suaranya yang putus? Pak Agus yang keputus kayaknya. Gitu. Yaudah, yang kedua Pak, singkat. Yang kedua, ya singkat ya Pak. Bapak bilang singkat saya lupa. Gini Pak Umar, sebenarnya saya pengen tahu tuh keuntungan menjadi super trainer. Oke. Ya, itu aja sih Pak Umar. Bapak ikut TOT yang dari Jakarta kemarin? Udah utara. Saya utara, ikut utara Pak Umar. Saya jawab singkat Pak ya. Yang pertama, singkat aja, apa sih yang membedakan Quizzes dengan platform pendidikan yang tentu semua aplikasi punya kelebihan kekurangannya Bapak Ibu. Nah, cuman saya itu punya mimpi Bapak Ibu ya. Quizzes ini bisa menjadi aplikasi pendidikan yang paling banyak digunakan oleh guru Indonesia. Gitu ya. Itu keinginan saya seperti itu. Nah, kenapa gitu? Misalnya gini, sekarang pengguna Google Form tuh jauh lebih banyak dari Quizzes gitu ya. Kalau saya lihat di statistiknya di internet di Indonesia. Nah, tapi saya memprediksi ketika sekolah itu sudah kembali normal, pasti banyak guru yang kembali, kalau kan gini ya, sekarang tuh banyak Google Form dipakai buat ulangan gitu kan, dibanding Quizzes ya kalau buat ulangan. Nah, tapi saya yakin ketika sekolah udah benar-benar buka normal tuh pasti banyak guru yang kembali pakai LJK kan, gitu, nggak pakai Google Form lagi. Nah, jadi pengguna Google Form pasti berkurang. Ya pengguna Quizzes juga berkurang sih, kalau sekolah sudah semuanya kebuka. Cuman keunggulan Quizzes itu adalah gamifikasinya untuk siswa, buat gurunya memudahkannya ya. Quiz itu memudahkan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pakai Quizzes tidak merasa dimudahkan, itu Bapak Ibu tidak menggunakan Quizzes dengan benar sih maksudnya. Karena Quizzes itu memudahkan Bapak Ibu. Memudahkan, nggak perlu buat soal dari awal, bisa teleport gitu ya. Bisa di soal guru lain. Laporannya paling lengkap. Makanya kalau nanti kita ada waktu, saya bisa nunjukin salah satu fitur laporan baru di Quizzes gitu. Nah, itu Quizzes. Kemudian yang kedua, benefit sebagai super trainer atau school trainer apa? Saya rasa kalau saya perlu jelasin agak terlalu banyak. Nah, Bapak nanti tanya ke Bu Fitri ya, atau ke tim trainer Jakarta tuh. Karena sebetulnya hampir di setiap TOT sudah disampaikan apa sih tanggung jawab sebagai school trainer, apa sih benefitnya, itu sudah disampaikan. Nah, dengan program SND ini sebetulnya tanggung jawab sebagai school trainer kalau mau bergabung di program SND ini semakin besar, karena kita harap para school trainer itu menjadi pinpoint ya, atau menjadi pinpoint sih orang-orang yang menjadi pelopor Quizzes di sekolahnya masing-masing. Gitu ya sebagai school trainer. Itu aja. Lanjut Bu Siti. Silakan Bu Siti Yulaiha. Ya, terima kasih Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ikut TOT School Trainer itu dengan Pak Baharudin tuh dari Sulawesi Tenggara tuh, Pak. Padahal saya di Depok. Ya. Kemudian sudah pengimbasan, terus gini Pak, dalam pengimbasan itu kan apakah peserta itu tugasnya sama
dengan yang kita terima ketika TOT. Karena kita kan punya tugas tuh banyak ya. Nah, begitu teman-teman dapat tugas itu, ampun kata aduh banyak sekali tugasnya gitu. Nah, apakah untuk yang saya udah nangkap pertanyaan pertama itu. Saya ada pertanyaan kedua. Saya udah nangkap pertanyaan ini. Pertanyaan kedua untuk akun distrik dan sekolah itu sebenarnya sebutannya untuk trainernya itu apa? Apakah school trainer, apakah district trainer? Itu aja sih Pak sebenarnya. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih. Yang pertama, salam. Yang pertama itu setiap school trainer memiliki prerogatif untuk menentukan penugasan untuk setiap daerahnya, untuk setiap sekolahnya seperti apa. Punya prerogatif. Yang dari kuis itu kita ada syarat, cuma satu syarat minimal, yaitu adalah guru buat akun kuis guru, kemudian mainin kuis dengan siswanya. Itu aja syarat untuk dapat sertifikat dari kuisisnya. Nah, cuman memang ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan school trainer, itu juga setiap super trainer memiliki privilege untuk menentukan penugasan. Gitu. Saya agak lupa detailnya, tapi saya pun nggak minta. Kalau nggak salah itu ya, untuk penyelenggaraan TOT itu membuat kuis itu nggak wajib loh jadi penugasan dari kuisisnya ya. Nah, tapi super trainer boleh mewajibkan. Kenapa? Kok beda-beda? Karena memang kondisi setiap kabupaten kota itu beda-beda, gitu kan. Kayak misalnya penyelenggaraan TOT di Papua sama di Jakarta nggak bisa standarnya disamain. Makanya kalau Ibu sebagai peserta TOT, Ibu harus tunduk dengan ketentuan yang diselenggarakan oleh panitia TOT-nya super trainer itu. Nah, tapi ketika Ibu jadi school trainer, Ibu punya tadi juga privilege untuk hak untuk menentukan penugasan ke guru-guru di sekolah Ibu apa. Dari kuisis minimalnya di sekolah itu cuman mereka bisa membuat akun guru dan menyelenggarakan game gitu ya, main kuis dengan siswanya, gampang kok. Gitu. Hidup tuh sudah rumit, jangan dibuat lebih rumit. Itu ya, Ibu. Terus yang pertanyaan kedua, pertanyaan kedua Ibu tuh agak kompleks tadi. Apa Bu? Tadi pertanyaan keduanya singkat. Ini, jadi ada kan gini kan, school and district. Oh gini, school and district ini program yang mendukung program sebelumnya Bu ya. Jadi bukan program yang entirely baru gitu. Jadi Ibu sebagai school trainer, nanti sekolah Ibu ikut program school and district, ya Ibu tetap school trainer gitu. Oh, gitu. Super trainer yang mengelola komunitas ini tetap super trainer. Jadi tidak ada istilah-istilah baru ya di sini berarti, sebagai. Ya nanti berarti Ibu, sebutannya school trainer ya, bukan district trainer ya Pak ya. Nah, kecuali Ibu nanti ngelatih banyak orang terus, lebih dari 100 Ibu jadi super trainer gitu. Ya. Pokoknya saat jadi super trainer tuh nggak ribet-ribet kok. Ngelatih lebih dari 100 guru gitu ya. 100 guru minimal lulus jadi super trainer gitu. Gitu. Akumulasi Pak itu Pak? Akumulasi. Jumlahnya akumulasi? Oh iya. Siap. Gampang. Terima kasih. Ya gampang Pak. Ibu bilang gampang ya, berarti harus bisa. Ibu dipancing. Oke, semoga ini enggak. Yang resen terakhir Bu Linis ya. Silakan Ibu. Dari mana Ibu? Ya, terima kasih Pak. Saya Bu Linis dari Sampit, Kalimantan Tengah. Ya. Oke. Yang saya tanyakan begini Pak, saya sudah school trainer kemarin. Kemudian tadi saya dengar masalah super trainer ya Pak, bahwa kalau yang ingin menjadi super trainer harus memberi pelatihan 100 orang. Itu 100 orang itu harus luring kah Pak? Atau bisa daring? Oh gini, Ibu kan school trainer. Pertama gini, aku berharap kenapa sih ada program school trainer? Ibu diminta ya Bu, soalnya agak, nanti kalau mau nanya ambil lagi ya. Nah, harapan kami itu sebetulnya school trainer itu mengadakan pelatihan itu luring. Kenapa? Satu sisi ya, karena banyak guru di daerah itu diajar pelatihan daring itu nggak mudeng gitu ya, bingung gitu. Nah, masalahnya di sana sih. Kalau Ibu bisa menjamin pelatihan daring di daerah Ibu itu bisa efektif, nggak apa-apa, silahkan. Kalau Ibu bisa menjamin. Nah, tapi kalau Ibu merasa pelatihan daring di wilayah Ibu itu tidak efektif, tiba-tiba harus luring. Gitu, Bu. Nah, tadi jadi tidak harus luring, tapi biasanya guru-guru daerah itu lebih pengen pelatihan luring gitu. Jadi kayak gitu. Wah, pelatihan luring 100 banyak dong Mas ya. Ya itulah makanya perlu kesabaran gitu ya, perlu komitmen. Ya nanti pelatihannya pas Ramadan biar jadi pahala berlipat ganda. Gitu Bu ya.
Nah, tapi kayak gitu, Bu. Ya. Kalimantan Terus untuk sertifikatnya, Pak, untuk sertifikatnya kalau kita mengadakan pengen nih mau super trainer 100 orang bertahap gitu. Nah, itu nanti sertifikatnya tetap dapat ya Pak peserta 100 itu dari Quizizz. Sama Ibu, saya tekan lagi bahwa guru yang Bapak Ibu imbaskan itu tetap dapat sertifikat dari Quizizz. Gitu. Nah, ini mungkin nanti banyak agak pesan yang miss ya. Jadi mungkin super trainer belum menyampaikan atau mungkin sudah menyampaikan cuman belum dipahami secara optimal bahwa Bapak Ibu itu sebagai school trainer ketika mengadakan pengimbasan itu peserta pengimbasan Bapak Ibu itu dapat sertifikat juga dari Quizizz gitu. Gitu ya. Gitu ya Bu ya, Bu Linis ya. Oke, sebelum kita main, Mbak Vivi coba disiapin gamenya. Disiapin, kita ada game buat mengevaluasi pemahaman Bapak Ibu terhadap ini ya, terhadap SMD. Buat Bapak Ibu yang belum mendapatkan kesempatan bertanya, bisa diketik aja di chat Zoom. Nah, nanti Pak Febri mungkin bisa memilih-milih mana sih pertanyaan yang perlu kita jawab secara verbal. Nah, tapi Mbak Vivi biar menyiapkan dulu, kuisnya disiapin dulu Mbak Vivi ya. Nah, terus apa lagi ya yang kira-kira ditanyain ya? Pokoknya memang Bapak Ibu sekarang yang sudah tahu nih ya, apalagi menyelenggarain TOT di wilayah masing-masing, segera koordinasi mau ikut nggak program ini, itu dulu sih. Kalau mau ya harus kerjasama bareng-bareng gitu kan. Karena ini butuh adalah effortnya, meskipun saya nggak ribet-ribet banget ya kayaknya. Gitu. Terus, udah pokoknya nanti, udah tinggal set kumpulin datanya langsung kita upgrade kok. Sama lah kayak Bapak Ibu kan, kita upgrade akun supernya nggak lama kan. Ada yang di sini di upgrade lebih dari 2 minggu gitu setelah isi form komitmen, ada nggak? Ya mungkin ada sih, cuman kayaknya nggak deh. Menurut saya Mbak Vivi nggak selama itu. Jadi ini juga semoga bisa cepat ya. Nah, ini juga butuh kerjasama Bapak Ibu supaya sistem yang sudah kita buat ini bisa berjalan dengan maksimal. Di samping kita juga tetap meningkatkan terus sih supaya Bapak Ibu bisa lebih mudah memahami. Oke, Mbak Vivi sudah kasih link gamenya. Mbak Vivi, ini share screen aja Mbak. Pak Febri, ada yang Pak Febri belum bisa jawab, yang perlu saya jawab dari chat Zoom? Harusnya sih sudah terjawab semua. Oke. Kalau nyimak, kalau nggak nyimak ya. Link laporannya tadi sudah dibagikan ya. Ini tadi ada yang tanya kalau misalkan dia sudah melakukan 100 pengimbasan atau 100 peserta, nanti linknya dibagikan ya Bapak Ibu, ada kan nanti link laporan. Tapi untuk school trainer yang melapor itu tidak langsung kita jadikan super, nanti ada tim dari TOT yang supervisi TOT untuk mengevaluasi pelatihan yang Bapak Ibu. Oke, Ya. saya share screen dulu. Pokoknya kuis itu kita nggak pelit-pelit ngasih sertifikat kok. Kita tuh tahun ini udah ngeluarin berapa sertifikat ya Mbak Vivi? Ada banyak banget kayaknya. Belasan, 20.000 lebih ya. 20.000 lebih kok. Nah, silakan Bapak Ibu bergabung. Oh iya, sambil nunggu di Mbak Vivi, Pak Febri pakai laptop nggak? Ini, pakai lah ya kayaknya. Iya, lagi pakai. Pak Febri coba siapin laporan menu kelas Bapak, Pak, biar kita tunjukin itu. Oh, iya ya. Disiapin dulu Pak ya, nanti habis main game kita tunjukin. Jadi Bapak Ibu, kuis itu baru rilis fitur baru, ini udah rilis ya. Di mana kita tuh bisa lihat laporan lebih lengkap gitu. Jadi kuis yang laporan kemarin sudah lengkap, sekarang kita jauh lebih lengkap lagi. Jadi secara ringkasnya, sekarang kita itu bisa lihat progres nilai kelas ya. Jadi misalnya kemarin rata-rata kelas 70, sekarang 80. Nah, itu kelihatan grafiknya. Nah, sekarang kita juga bisa lihat histori nilai per siswa. Misalnya saya dari tahun lalu sampai sekarang tuh nilai saya naik apa turun, itu bisa. Syaratnya cuma satu, yaitu Bapak Ibu menggunakan fitur kelas. Baik itu kelas di Quizizz atau kelas yang diintegrasikan dengan Google Classroom. Makanya Bapak Ibu yang pakai Google Classroom itu diintegrasikan dengan Google Classroom. Sekarang itu integrasi Google Classroom itu jauh lebih gampang kok Bapak Ibu. Jadi kalau dulu pernah drama gitu ya,
sekarang tuh tidak sedrama dulu gitu. Tuh, saya baru tahu TOT. Nah, Bapak Ibu yang di daerahnya belum ngadain TOT atau baru tahu TOT, mungkin bulan depan tim kuis akan menyelenggarakan TOT ya. Yang dari tim kuis ya, atau dari super trainer. Ayo para super trainer yang belum menyelenggarakan TOT di daerahnya, ini merupakan kesempatan yang bagus untuk meramaikan lagi penyelenggaraan TOT ya. Oke. Kita mulai aja ya. Berapa ini? Pesertanya Mulai aja. 296, nggak apa-apa deh. Mulai aja. Nanti keburu nge-lag juga. Nanti punya mulai. Bau-bau nge-lag. Pause aja YouTube, Mbak. Bavi, pause aja YouTube. Biar nggak berat. Yang menang nggak usah ada hadiahnya ya. Capek saya ngasih hadiah terus. Ini udah ngasih kalian. Oh iya, tapi gini Bapak Ibu, saya mau ngasih info aja ancang-ancang. Sekitar tanggal berapa ya? Ntar saya cek nih. Sekitar tanggal 22 April, nanti tuh saya mau diskon besar-besaran merchandise quizzes ya. Semuanya saya diskon pokoknya. Nah, kan itu Bapak Ibu biasanya baru dapat THR tuh. Nah, disisihkanlah sebagian THR Bapak Ibu, karena nanti terutama Bapak Ibu school trainer yang kan buat ikut SND ini kan kita butuh komitmen dari kepala sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang mau ngasih hamper ya ke kepala sekolahnya gitu, ngasih tote bag atau tempat pensil quizzes. Nah, itu nanti kami tuh packagingnya juga akan jauh lebih bagus kok. Nah, itu informasi awal aja sih. Termasuk Bapak Ibu yang school trainer yang belum dapat rompi, nanti rompi itu bakal bisa Bapak Ibu beli juga. Nah, atau yang mau jaket ya, saya kan buat jaket quizzes juga. Bapak Ibu yang mau jaket quizzes juga nanti bisa beli saat itu. Ya, intinya dipikirkan dulu bahwa oh nanti ada. Nah, nanti jadi THR-nya berapa yang buat mudik, berapa yang buat beli merchandise quizzes. Mumpung diskon nanti. Gitu. Oh ya, saya janji ngasih buku Ramadan ya. Mana banyak sekali yang saya kasih. Tapi buat buku-buku ini gampang kok Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang bisa desain itu. Kalau Bapak Ibu udah pakai AutoCAD itu gampang. Di sini bisa pakai AutoCAD semua. Nanti saya share linknya. Wih, Bu Lili. Ayo Bu Lili. Jangan terbalap. Nah, Bu Lili ini kan belum ngadain TOT nih. Nah, kapan nih Bu Lili mau ngadain TOT? Misalnya gitu. Ya, insya Allah nanti Mas habis Lebaran. Oh, udah habis Lebaran. Sudah ada dari pengurus PGRI sih, insya Allah habis Lebaran sekaligus dengan perayaan Hardiknas Mas bulan Mei. Gitu. Siap. Nah, kayak Bali ini ya, ini ada Bu Ica Desi nih sana sini. Bali ini biasanya Pak Komet yang nanti ini apa? Ngomong-ngomongin. Saya harus sampaikan trainer itu yang kalau dibilang paling outstanding gitu ya, paling banyak outstanding ya, semuanya outstanding. Cuman yang paling outstanding banyak itu memang di Bali. Cuman Bali itu trainernya sibuk-sibuk. Jadi nggak tahu nanti gimana koordinasi antar trainer mau seperti apa. Mbak Citra kayak tadi sempat mau resign tapi nggak jadi ya. Sudah kejawab Mbak Citra pertanyaannya. Mbak Citra Bali. Tadi kayak sempat mau resign Mbak Citra. Oh iya Kak Umar. Jadi tadi kan ada teman dari Bandung yang nanya gitu. Jadi kebetulan udah ada nih karena saya tuh waktu ini TOT-nya sama teman dari Bandung. Ya benar. Sama teman dari Bandung yang di komunitas tapi tadi sudah disampaikan juga. Kemudian program berikutnya itu kan dari SND-nya itu ya. Jadi selain dari dari Dinas Pendidikan ataupun MGMP ya, kalau saya tidak salah tadi. Ataupun instansi lain sih. Ya, instansi lain juga dari komunitas. Nah, kebetulan tuh di wilayah saya itu sekarang lagi padat banget kegiatan guru mau ininya. Jadi
masih nunggu terakhir koordinasi itu sampai bulan April. Jadi kemungkinan akan dilaksanakan lagi bulan April gitu. Gitu aja sih. Tapi tadi udah kejawab sih Pak Umar, jadi saya lower hand aja. Terima kasih. Nah, pokoknya Bapak Ibu ini fleksibel ya soal timeline. Bapak Ibu mau proses dengan trainer lain kapan bebas gitu. Sebisanya Bapak Ibu. Jadi nggak, kalau masih sibuk sebelum Lebaran ya nanti. Mau habis Lebaran nggak apa-apa. Gitu. Tapi semakin cepat kalau itu makin baik nggak apa-apa. Oke, diakhiri Mbak Vivi. Kayaknya bagus-bagus. Kalau di peringkat atasnya ya, nggak tahu yang peringkat bawahnya. Diakhiri. Dapat krisis selama 1 tahun. Kalau sekarang kan baru sampai bulan Juni, 4 bulan. Kemarin kan saya dapat. Oke, Mbak Vivi bisa diakhiri atau nge-lag? Nge-lag biasanya kalau banyak ini. Nge-lag ya Mbak Vivi ya. Yaudah deh, itu ya Bapak Ibu. Nanti saya coba pengen ngecek. Sebetulnya kenapa kita main kuis itu saya pengen tahu sih, karena saya tahu sedikit banyak program mesin ini agak jelimet satu sisi ya. Cuman semoga Bapak Ibu nggak bingung gitu. Nanti kalau Bapak Ibu bingung, saya akan pikirkan supaya kami menemukan mekanisme yang lebih efektif dan efisien supaya Bapak Ibu tidak bingung. Mas Umar, ini ada yang tanya nih. Apa? Untuk TK program ini berlaku juga nggak? Untuk apa? TK? Oh, kalau TK mau ngikutin daerahnya boleh, yang tadi gitu ya. Nah, cuman saya tuh mau ngasih afirmasi ke TK sama perguruan tinggi ya. Kalau buat TK sama perguruan tinggi itu nggak usah pakai dukungan Okprov gitu-gitu bisa. Atau nanti saya akan buatkan slot khusus buat TK gitu ya, buat TK sama perguruan tinggi. Cuma kalau nanti di daerahnya udah jalan, ya udah jalan dengan yang daerahnya masing-masing aja. Tuh. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke Pak Febri, sebagaimana janji saya juga, saya mau ngasih buku Ramadan. Ini buku buat nyatet ceramah. Nah, linknya sudah saya bagikan di chat Zoom ya. Bisa juga dihafalin, bit.ly /buat buku Ramadan. Nanti ini kayak gini Bapak Ibu. Kayak kalau Bapak Ibu tahu buku mimpi, kayak gitulah. Gitu-gitu aja sih. Mau buat anak laki-laki, anak perempuan gitu kan. Nah, kan dengan masukan kemarin ada yang bilang teksnya terlalu banyak. Nah, kalau mau buat yang anak di bawah 6 tahun nanti teksnya dikit. Kalau udah 6 tahun teksnya banyak. Tuh ya. Kalau anak perempuan sama sih. Nih contoh saya buat ya. Misalnya di atas 6 tahun. Saya buatin buat Pak Alam. Misalnya Pak Alam siswa saya. Nama saya, email saya, nomor HP saya buat asal aja. Nama panggilannya misalnya Pak Alam ya. Alam. Manggil Anda Dedi. Umurnya misalnya 12 tahun. Share screen dong Mas Umar. Nama kabupaten kotanya misalnya belum bikin screen loh Mas Umar. Belum share screen ya? Maaf. Iya. Tasik. Ya, Dedi belum share screen. Ini ya. Saya share lagi ya linknya ya. Nah, itulah. Dihafalin juga bisa nih buat buku Ramadan, gampang kan? Nah, terus nanti ulang lagi deh. Nah, nanti kayak gini aja. Kalau Bapak Ibu udah familiar dengan buku mimpi, gampang. Tinggal klik kayak mau buat anak laki anak perempuan. Mau yang di bawah 6 tahun atau di 6 tahun atau udah lancar baca atau belum. Nah, terus tadi saya milih laki-laki, terus saya pilih yang dari 6 tahun kan. Nanti isi Google Form. Nah, biasanya di keluarga Bapak Ibu sholat tarawihnya berapa? Nah, saya ini bisa di custom ya. Nanti saya tulis 11 yang orangnya itu marah. Jadi mau 2, 8, 11, 20, 23 bebas. Jadi 11 aja ya. Pesannya terus menyerah. Jangan semangat. Ini biar main-main aja. Nah, nanti kurang dari 2 menit ya, sama ya. Nanti bukunya akan dibagikan di email. Jadi kalau ada masukan Bapak Ibu bilang aja. Siapa tahu ada yang bisa saya benerin sebelum nanti semakin tersebar. Nah, Bapak Ibu bisa langsung coba. Saya tuh masih mikir buat nyetak itu sih. Sebetulnya gampang sih. Vendornya sudah ketemu di online itu. Cuman
Ya, yang dikerjain banyak sih Bapak Ibu ya. Jadi belum sempat. Nanti Bapak Ibu makanya kita stay connected Bapak Ibu. Jadi kalau ada apa-apa itu kita gampang informasinya. Nah ini ya, buku Ramadan untuk alam. Nah ini alamnya ini nih. Pak Alam kan pakai peci juga Pak Alam. Nah gitu deh ya. Ini teksnya agak banyak, yang sedikit ada yang satunya. Nah gitu deh. Udah deh. Oke, selanjutnya Pak Febri silahkan. Share screen, tunjukkan fitur barunya. Halo Pak Febri. Halo Pak Febri. Halo Bandung. Nah, coba Pak Febri buka fitur classes. Nah, kemudian klik salah satu kelas yang paling aktif. Coba. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan fitur kelas, nah ini kan kelihatan nih. Ketika kita klik kelasnya, itu kelihatan kelas performance. Nah, ke bawah lagi dikit, Pak. Nah, ini kelas performance-nya. Jadi kita tuh bisa tahu rata kelas itu meningkat, menurun, stagnan, fluktuatif gitu. Nah, ini performa berdasarkan rata kelas di kelas tersebut. Nah, kita juga bisa lihat berdasarkan rata siswa atau performa siswa. Buka student report sini, Pak. Nah, coba pilih salah satu siswa misalnya. Nah, coba geser ke atas. View report ini, Pak. Sini nih. Ini nih, Pak. Kanan-kanan. Ini nih kanan, Pak. Sorry. Ketutup tadi. Iya, ketutup zoom-nya. Nah, geser ke bawah. Nah, kok 0, Pak? Coba geser ke bawah. Nah, ini ya. Tapi ini ya, di sini yang ini ya. Ini kuis-kuis yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Dan kita bisa lihat berapa aja dia dapat. Coba ke atas, Pak. Geser ke atas. Saya nggak tahu ini 0 kenapa ya. Mungkin harusnya di sini nggak 0. Satu. Kenapa? Harusnya mungkin 1 ini dia. Tapi ya. Oh iya sih. Ya, cuma nanti Bapak Ibu bisa cek di tempat Bapak Ibu masing-masing. Nanti di sini tuh dia ada grafiknya juga. Coba mungkin di siswa yang lain coba Pak. Kembali. Back. Nah, coba klik di situ bisa nggak? Coba nggak usah view report. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada nih. Kelihatan progres dia ya. Oh, dia sempat turun tapi bisa meningkat. Gitu. Jadi kita tahu mana siswa yang konsisten, mana yang konsisten turun, konsisten naik gitu ya. Gitu sih. Itu fitur baru di menu laporan. Terus tadi ada nggak banyak sih, ada beberapa request. Kan kita udah bisa nih audio video sebagai respon. Nah, bisa nggak gambar sebagai respon gitu ya, sebagai jawaban. Nah, itu insya Allah rilis sebelum Lebaran ya Bapak Ibu. Jadi tunggu aja. Kalau tidak rilis pasti saya kabarin, terutama di grup Super Trainer. Gitu. Oke deh, udah selesai. Makasih Pak Febri. Enggak, ntar dulu. Tadi ada yang nanya Google Classroom-nya, ada yang siswanya nggak nyangkut. Ya jadi Bapak Ibu sekali lagi kemarin ya saat ini cukup mudah. Kalau misalnya ada siswanya yang belum terkoneksi dengan Quizizz-nya, tapi emailnya sudah benar dengan Google Classroom-nya sudah benar, Bapak Ibu tinggal melakukan refresh kelasnya saja. Di sini di bagian menaik kelas roster, ya di sini menaik kelas roster, nanti Bapak Ibu tinggal refresh saja. Ini di refresh, nanti siswanya itu akunnya siswa itu akan masuk kembali ke kelasnya. Seperti itu. Jadi biasanya seperti itu dia nyangkutnya di sini, ya. Jadi Bapak Ibu bisa rajin-rajin, apalagi kalau siswanya baru masuk, ya. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan kalau di Google Classroom. Jadi ini sangat mudah. Seperti itu. Oke. Tadi Bu Ika ini bilang, saya salah di, kayaknya saya nautin di linknya salah yang di buku Ramadan. Nanti saya benerin ya. Bu Ika, makasih responnya. Nanti Bapak Ibu pokoknya kalau ada error-error di email saya atau WA saya aja. Itu
Saya buat itu ya sehari 2 hari sih, ngerjain sehari 2 hari. Jadi memang kadang ada typo, ada salah nganuinnya. Sebelum kita tutup seperti biasa, Pak Febri, silakan kalau ingin ini kita kita foto bareng. Saya sambil benerin ini buku ini. Silakan Pak Febri. Kenapa ini salah lagi? Silakan dipimpin. Oke, Bapak Ibu silakan tunjukkan wajahnya bagi yang ingin diambil wajah. Tapi kalau yang mau diambil cuma nama, silakan nggak usah buka wajah. Ya, silakan tutup saja kameranya. Mas Febri, Ya. bikin salam kuisis dong. Pak Toha punya nggak Pak Toha? Boleh dong Pak Toha kalau Salam punya. kuisisnya kayak apa Pak Toha? Belum Pak, belum Mbak Vivi nanti. Anu Mbak Vivi, Iya. Bang. Nanti Pak Toha Mbak salam Vivi yang kuisisnya buat. kayak apa itu? Kerjaan Mbak Vivi itu udah banyak, Pak, jangan ditambah-tambah lagi. Ayo, sudah ya. Siap-siap. Di sini di tempat saya ada 6. Ada 6 screen. Jadi mohon maaf, bersabar sedikit. Ya, kita latihan sabar lagi ya. Mohon untuk tidak chat supaya lebih nyaman. Oke, layar 1. Silakan senyum dulu. Saya tidak tahu Bapak Ibu ada di layar mana ya. Siap. 1, 2, 3, cheese. Terus sekarang layar yang kedua. Layar yang kedua, siap-siap ya. Sabar. Layar kedua ini cuma sedikit saja yang ada wajahnya. 1, 2, 3. Oke, aduh. Sabar ya. Recording stopped. Kemudian sterling ketiga, layar ketiga. Oke, 1, 2, 3. Sekarang layar yang keempat. Berapa layar sih, Pak? Banyak banget. Saya ada 6. Saya 10 malah. Sabar ya. Yang buka kamera Ya, bagus, tapi yang Iya, keempat ya banyak sekarang. sih. Banyak ya. Di layar keempat ada beberapa ya, banyak sih. 1, 2, ayo 1, 2, senyum, cheese. Oke. Itu banyak Layar orang apa ya? Layar kelima. Ayo, Beb, action, Rep. Action gimana, Pak? Layar kelima. Siap-siap. Cheese, 1, 2, 3. Oke, siap-siap layar ke-6. Ini ada di layar mana ya? Ya mulai ini terus. Sabar. Ya, ini layar terakhir. Siap. Senyum dulu. 1, 2, 3. Nanti ya dicari gambarnya masing-masing ya. Pokoknya ini 6 layar sih. Udah. Oke. Oke, makasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat semuanya. Nanti pokoknya terutama super trainer ya, dalam beberapa waktu ke depan kalau ada yang tidak terlalu penting jangan share di grup, supaya di grup kita memang fokus ke info-info ND ini karena memang suatu hal yang besar. Nah, buat Bapak Ibu school trainer yang belum ngisi form komitmen itu diisi karena itulah di database kami. Jadi
supaya terupdate terus. Nah, Bapak Ibu yang masih nyari induknya atau mencari anaknya, nanti tunggu besok atau lusa, insya Allah kami akan menyajikan data secara efektif dan efisien supaya Bapak Ibu bisa saling mempertemukan satu sama lain. Sebelum kita tutup dengan berdoa masing-masing ya. Ada orang P4TK. Kita berdoa dulu mau Ramadan ya Bapak Ibu. Berdoa masing-masing. Oke, dari saya ucapan terima kasih buat Mbak Vivi yang sudah menyiapkan berbagai persyaratan dan prosedur buat program ini. Buat Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan para trainer lainnya. Informasi selanjutnya akan kita informasikan lebih lanjut gitu ya. Nah, tapi prinsipnya tadi kita tidak ingin menyulitkan dalam prosesnya dan pengen semua Bapak Ibu berpartisipasi dalam program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.